Datang masuk masuk neraka dulu atau langsung ke surga? Oh, nggak tahu lah, Yon. Mana pula kita tahu. Loh, Kita belum apa namanya dalam Islam itu kan tidak boleh mendahului kehendak Allah. berarti kalau tapi ke neraka bisa jadi dong ya. Ke neraka dulu Itu baru bisa saja nggak menutup kemungkinan tergantung amal perbuatan kita kan. sementara atau kalau di neraka sifatnya tuh selamanya. Oh, kalau yang namanya umat Islam itu tetap neraka itu sementara. Kalau memang masuk tapi jangan Sementara sementara. berapa lama, Pak? Kalau sementara itu berapa Iya, lama? kalau saya sih jangankan kata orang 1 tahun, 1 jam aja. Auzubillah min zalik. Bentar, Ngeri. bentar dulu. Bentar. Memang 1 tahun di situ di neraka ada tahun baru. Iya, ukuran kita istilahnya kan. Kita kan harus punya barometer dalam berpikir kan. Paling Berarti tidak kan Mbak, memberikan gambaran, wak- gambaran-gambaran itu. waktu di situ memang masih ada. Ada jam situ, ada jam kalender emang ada. Kalender di akhirat tuh. Iya, masalah jam atau tidak kan kita kan merasakan berapa lama. Hmm. Berapa lamanya itu kan kita di dalam hati dan benak pemikiran kita itu kan menentukan proses waktu namanya. Loh, kok waktu jadi benak hati? Waktu itu ya perputaran ditentukan oleh perputaran bumi ke matahari. Itu waktu. Iya, Kalau di neraka apa yang putar? iya kalau kita kan di sini memang berdasarkan jamnya itu berdasarkan Hmm. matahari Matahari. kan Kalau di begitu sono, jam, kalau di ya kan? neraka apa waktunya? Tetapi yang dimaksudkan waktu di sini adalah lama yang kita rasakan. Itu loh Ya, maksudnya. di sini kan. Tapi kalau di neraka nanti waktunya berdasarkan apa? Ah, ber- Perasaan. Perasaan kok begitu? iya berdasarkan perasaan juga Kalau Bapak bisa. udah ngerasa udah panas, udah itu baru diangkat. Kalau masih kuat, Wih, itu itu kan lama itu kita kan nggak tahu berapa lama kalau yang masuk neraka ya. enggak. Kita Bapak nggak ini bisa tahu. bilang sementara, berarti tuh ada waktu dong. Iya ada Nah, waktu itu ditentukan ada oleh gimana, Pak? Waktunya itu. Kalau di dunia ini kan ada jam, ada waktu itu kan terjadi karena adanya perputaran bumi terhadap matahari dan rotasi bumi. Nah, kalau di sono apalah Hmm, waktunya? ya pengertian waktu. Perasaan. Halo, Mm-mm. kalau saya sih berpikiran zaman dahulu tidak mengenal jam kok. Iya, bukan berarti nggak ada toh. Iya kan? Iya, kan karena belum ada ditemukan sistem waktu Iya, aja. jadi Tapi zaman maksudnya dahulu sudah nggak apa? Zaman dahulu kan sudah ada matahari juga dan bumi itu sudah berevolusi kan dari sejak zaman dahulu toh. iya, Nah, sama nah kalau juga waktu Adam yang Anda katakan Hmm. berada di surga hmm. atau di dalam Islam namanya alam malakut, ya kan? Kan tidak Emang Adam di seperti di surga? bumi. Emang Kalau Adam di dalam Islam di alam malakut namanya alam Oke, oke, para enggak. Jangan ke malaikat. Adam dulu, Bang. Jangan ke alam apa ke Adam dulu, Pak. Coba dulu. Aku penasaran namanya waktu sementara di neraka itu apa yang nentuin sementara itu dari mana? Parameter sementara itu. Apa yang tahu, Bang? Pak. Ya, maksudnya kan yang dikatakan waktu itu pengertiannya kalau di surga lama kita berada di sana yang kita rasakan lamanya loh, Bener, rasa lama. lamanya berapa Lama lama? itu bisa disebut lama kenapa? Ya Karena ada karena waktu kita kan? iya kalau Karena kita ada waktu. berbicara karena ada waktu kita walaupun tidak ada matahari ya tetap berjalan waktu hidup kita kan. Apalah waktu itu di situ ininya tolak Kalau ukur. di dalam Islam waktu itu adalah salah satu bentuk kesadaran, Hmm. ya kesadaran manusia Oh, di saudara dalam mana? menjalani kehidupan. Itu kalau kita mau secara penafsiran waktu. Itu definisi kesadaran. Ada Iya, ketidaksadaran kalau lagi pingsan itu ketidaksadaran. Nah, sekarang kan kita iya, mau waktu. Kalau waktu itu apalah satuannya iya kalau di waktu. akhirat. Makanya saya katakan kalau kita mau menafsirkan, kan dalam Al-Quran kan mengatakan begini, wal asri, demi waktu
waktu. Nah, kan begitu. Kenapa dikatakan demi waktu di sini? Karena di sini masih ada waktu. Nah, Makanya, kalau di sono apa waktunya? jadi makanya demi waktu ini kan, jadi kalau kita menafsirkan atau teori masing-masing, orang kan punya teori loh, punya pendapat. Itu namanya Hmm. teori kan. Jadi ini pendapat Bapak, bukan Nah, pendapat iya, Quran. kalau teori itu tetap penafsiran itu tetap pendapat masing-masing. Jadi bukan Beda pendapat dengan Quran. ijma. Bukan, kita nggak Oh, bisa bukan pendapat apa Quran. namanya? Kalau kita sudah Kirain berdasarkan dari tadi pendapat, Bapak ngomongin Quran, rupanya ngomongin pendapat pribadi. Oh ya ya, kalau Quran jadi kan pendapat hanya Quran gimana? menunjukkan demi waktu aja. Wal asri demi waktu. Udah itu aja. Sekarang untuk menjabarkan maknanya, konteks yang dimaksud sang pencipta alam semesta ini apa? Pak, Nah, kan sebentar dulu. gitu. Pak Dani pernah dengar ada lagu ini nggak? Apa apa Apa? hidup adalah sementara? Pernah dengar nggak? Iya, Nah, berarti kalau di dunia ini sementara ya kan? iya. Kalau di akhirat, Di akhirat tuh kan nama alam. iya berarti di alam akhirat itu sementara tuh kekal. Kalau alam akhirat ya kekal lah, Nah, Leon. berarti kalau Bapak di neraka kekal nggak? Lain lagi, alam Hmm. akhirat memiliki dua tempat, Di surga dan akhirat. neraka. Iya, di neraka itu sementara. Kenapa Bapak bisa golongkan itu? Kalau di neraka sementara, di surga. Coba coba dengar Berarti dulu ya. udah nggak kekal lagi dong akhirat tuh. Udah fana dong Loh, sifatnya. akhirat itu kan alam. Alam akhirat itu alam. Kekal kan? Di dalam alam itu, alam kekekalan itu memiliki dua tempat, Nah, ya kan? ada yang kekal, ada yang nggak kekal. Dengar dulu, jangan Loh, berarti dipotong. bukan. Dengarkan dulu, Anda langsung potong aja. Bagaimana mau mengambil Bapak intisarinya? deg-degan gitu loh. Kan enak deg-degan gitu kan. Ya, nah, Jadi alam yang kekal yang dikatakan alam akhirat itu memiliki dua tempat, nah, ya kan? Tempat yang pertama itu adalah tempat kenikmatan. Tempat kekal. yang kedua, ya tempat ini tetap kekal. Tempat yang Nah, kedua adalah neraka, kekal nggak? kesiksaan. Kekal, tempatnya kekal. Hmm, Penghuninya, apakah penghuninya kekal atau tidak? Nah, itu kekal lah. pertanyaannya. Nah, kalau dalam Islam tidak, kalau dia mengaku dirinya Islam, dia tidak kekal. Oh, berarti akhirat itu nggak ada yang sifatnya Kok sementara ya? akhirat pula? Akhirat itu kan alam, nama alam. Nama alam itu kekal. Neraka itu bukan di Am- akhirat ya? Apa? Kalau neraka itu di akhirat atau di mana sih? Nggak, coba tenang-tenang aja, Yon. Coba Anda jangan memblok diri dulu lah. Kalau ingin ingin apa? Ingin mencari wawasan itu harus Saya, jangan memblok diri, membuka diri dulu. iya, saya membuka diri ini, Pak. Ah, jadi Bapak saya ini yang katakan, justru coba dengar. menggolong-golongkan akhirat itu ada yang kekal, ada yang enggak. Itu yang Kok Bapak ada yang justru area kekal dan enggak? Enggak ada saya ngomong begitu. Ah, Rian ini udah ada neraka aja. itu kekal enggak? Neraka dengan akhirat itu kan, neraka itu berada di alam akhirat. Paham Alamnya, nggak? alamnya kekal kan? Alam akhirat itu kekal. Kehidupannya Neraka kekal. juga kekal. Oh, Surga juga kekal. iya. Penghuninya apakah ditempatkan itu bersifat sementara atau kekal? Itu aja persoalannya kan. Kok itu aja persoalan? Itu Kok masalah besar simpel itu. loh. Itu masalah bukan simpel, itu masalah besar. Kok masalah besar? Pak, Barang simpel kok dipikirkan jadi ruwet. Aneh-aneh aja si Adirion ini. Aduh, Bapak, kenapa jadi Bapak tambah ini berubah? bukan. Bapak ini ke neraka itu kayak tamasya mentalnya. Kok sementara ini kok Bapak pikir emang itu tempat ini Ragunan? Itu alam, Pak. Yang Itu namanya penjara, ya kan kita logika aja. Penjara itu apakah kekal kita? Loh, penjara di dunia masa mau samain penjara sama Nah neraka itu Bapak? kiasan Nggak namanya. bisa, Kiasan nggak itu bisa, nggak apple to apple. Kiasan loh. jangan dikiasin. Kiasannya nggak sebanding. Masa Ya penjara sama terserah. Itu kan perspektif Islam. Sekarang kalau menurut perspektif kekristenan, itu kan haknya kekristenan. Iya kan? Ini kan perspektifnya Islam loh. nggak, iya. Cuman kan kita mesti cepat Kalau iman. Aderian mau membantah perspektif Islam, Jadi logik. Aderian bantah dengan
dalil dari Al-Quran. Begitu kalau mau membantah ataupun mengkanter jawaban saya. Nah, iya. Begitu juga nanti kalau saya bertanya kepada Aderion, Aderion menjawab, di saat kira-kira saya ingin mengkanter jawaban Aderion, saya gunakan Alkitab untuk mengkanter argumen ataupun jawaban Aderion. Kan itu apple to apple, itu namanya kita mencari suatu kebenaran itu. Bukan tipu-tipu. Bukan, nggak gitu Pak. Gini loh, Loh kita masih gitu lah, gimana sih? kita beda. Kita beda gini. Kalau saya gini Pak, kebenaranmu, kebenaranku. Gitu kan? Nah, di saat diskusi lintas agama, kita uji mana yang bisa disebut kebenaran. Terus? Itu yang kita mesti fight gitu loh. Nah, iya, silakan Anda uji kebenaran menurut perspektif Aderion kan. Ya logika saya gini, nih. Kalau logika saya dunia ini kan sementara. Iya. Itulah kekekalan itu yang sejatinya. Akhirat pada saat lu masuk neraka, ya neraka. Pas waktu lu masuk surga, ya surga. Udah. Ya, itu kan perspektifnya Aderion. Nah, karena memang beda di dunia ini. Memang sifatnya sementara, di akhirat nanti kekal. Itu nggak ada namanya nanti mati lagi, semua kekal itu. Iya, udah nggak ada lagi waktu, kalender itu nanti nggak ada tanggal, bapak nggak ada balik-balikin kalender lagi di situ. Iya benar, nggak ada. Cuman kita yang merasakan berapa lamanya yang kita rasakan itu seakan-akan satu hari di neraka. Perasaan kita yang kita rasakan, sebagaimana yang kita rasakan hidup di muka bumi ini, kata Rasulullah itu, satu hari kita berada di neraka sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Ada memang satu hari di neraka? Iya, itu bayangan, gambaran. Iya, ini saya lagi mencoba membayangkan, ada memangnya. Satu hari itu di neraka tuh ada nggak hari? Di neraka. Iya, kan nggak tahu gambaran nggak Aderion? Tahu, cuma Anda langsung gimana? Saya nggak ngerti kalau hari itu di neraka itu bagaimana, belum tahu. Iya, gambaran lama yang kita rasakan itu loh maksudnya. Tapi terserah Aderion lah yang hari itu apa sih, Pak? Hari itu apa sih? Hari itu kan kita itu dari awal kita bangun, kesadaran kita. Ya kan? Kemudian kita tidur lagi. Ya kan? Kesadaran ini kemudian kalau kita kaitkan dengan peredaran matahari, nah timbullah hari. Nah, inilah pas peredaran matahari. Iya. Jadi ke matahari dan rotasinya pas. Iya. Kalau di neraka apalah yang beredar? Nah, kalau di neraka yang kita rasakan lamanya. Perasaan lama itu berdasarkan perasaan kesadaran kita tadi yang saya katakan, kesadaran kita. Contoh, saya kan nggak tahu jam nih, saya berada di hutan. Lamanya, contoh nyata aja lah ya. Saya mancing, kan hobinya mancing. Saya mancing ini, saya kan merasakan lama juga, panasnya atau apanya, kan merasakan lama nih. Berapa lama udah makan, tapi saya nggak lihat hujan. Nggak ada jam. Saya pernah kayak gini, wah sekarang udah hari apa? Hari Jumat, udah gak kerasa ya. Gue pikir masih hari Senin. Nah itu gimana? Bisa, nggak masalah. Berarti itu peredarannya jadi cepat atau memang perasaan kita aja yang cepat? Iya, perasaan kita yang merasakan. Berarti subjektif ya? Iya. Kalau kita udah ngerasa lama tapi Tuhan bilang belum lama gimana? Berarti kan waktu itu kan ditentukan oleh perasaan pribadi gitu di neraka. Nggak ada tolak ukurnya. Ya tolak ukurnya kan diri kita. Diri kita. Iya yang merasakan. Memang orang lain. Kalau misalnya Tuhan ini udah lama nih, baru nurutlah Tuhan. Oke deh, udah lama. Mana Tuhan bisa diperintah kayak begitu, ngawur. Nah jadi sementara itu dari mana kita bisa tahu sementara? Iya kan kita udah lama merasakan beberapa penyiksaan yang kita rasakan. Seakan-akan kita itu dirasakan sampai puluhan tahun di neraka. Itu kan perasaan Bapak. Iya perasaan, semuanya kembali kepada perasaan. Kalau perhitungan Tuhan gimana? Iya itu urusan Tuhan lah, perhitungan Tuhan, masa kita yang mau mencampurinya? Gimana sih Aderion? Terus kenapa Bapak bilang perasaan? Perasaan memang yang kita rasakan loh.
kesadaran yang kita rasakan. Salahkah? Salah lah. Bapak bilang waktu kok dihubungin sama perasaan. Nih kalau nih perasaan saya nih, saya ngeliat Makanya Bapak, aduh contoh kesulitan nih sebentar jawab. Nah itu ini. Nah, perasaan. sebentar ini contoh dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di mana terjadinya ya, ini contoh nih yang Allah contohkan ini. Salah satunya tentang yang Anda sering sebutkan seven apa namanya itu? Kalau kami namanya Ashabul Kahfi itu. Nah, ya 7 Oh 7 itu 7 waktu itu. iya. Itu kan salah satu contoh. Orang dia merasakan tidurnya hanya semalam. Itu kok Iya bisa kan? Pak? Itu kok bisa cerita gereja masuk ke Quran Pak Firman? Kok cerita gereja? Iya. Nggak tahu. Mau Loh, masuk gereja? Itu tradisi gereja Koptik. Kok bisa masuk? Nah, itu kan udah sering kita bahas. Belum. Saya katakan kalau saya sudah saya bahas itu. Oh, gimana? Apapun yang masuk di dalam Al-Quran, baik itu dari Zeus, dari dewa, dari siapa saja, itu merupakan petunjuk wahyu dari Allah, informasi dari Allah. Udah pokoknya selesai. Kalau udah masuk, udah itu firman gitu ya. Iya, mau bukan itu firman, dari Doyok, misalnya ada Allah. dulu namanya toko Doyok yang cerita gitu, terus Iya, tiba-tiba mau masuk Doyok, jadi firman mau itu. Kancil, mau apakah, apabila sudah masuk dari dalam Al-Quran, itu merupakan wahyu dari Allah, informasi yang Allah berikan kepada manusia. Termaksud perkataan Umar bin Khattab pun yang sudah masuk Quran itu sudah jadi milik Tuhan. Padahal itu perkataannya Umar bin Khattab. Sudah masuk di dalam Al-Quran, itu nggak ada urusan lagi dah. Itu udah urusan Allah. Padahal sebenarnya itu perkataan Umar bin Khattab. Jadi perkataan mau Tuhan. Perkataan Umar kah, mau perkataan iblis kah, mau perkataan setan kah, mau perkataan dewa kah, nggak ada urusan. Jadi kalau kisah-kisah dongeng, jadi Quran itu perkataan. Kalau kisah dongeng yang masuk pada nih gimana? Mau kisah dongeng kah, mau kisah apakah, kalau sudah Allah sang pencipta alam semesta yang menyampaikan, berarti itu adalah kebenaran. Asik. Nah, Pak Dhani enak banget nih. Simple kan dalam Islam kan. Itu Umar bin Khattab. Ada kan ya dongeng Alexander Agung itu. Iya, mau Alexander Agung kah, mau Alexander ndak Agung kah? Kalau sudah masuk ke dalam Al-Quran dan Allah menyampaikan informasinya, itu adalah kebenaran yang mutlak. Kenapa itu Pak? Karena yang menyampaikan dari sang pencipta. Bagaimana lagi? Kenapa kok ditanya? Nggak perlu diuji ya? Imani nggak aja. Nggak perlu diuji lagi. Tinggal Imani kita, saja. Untuk mengetahui kebenaran itu, manusialah mencarinya. Untuk membuktikan, silakan manusia untuk membuktikan. Oh, kebenaran kan begitu lagi ya, bukan Quran itu bukan kebenaran. Enggak, kalau manusia masih meragukan, makanya kata Allah, apabila kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Kan begitu kalau kamu ragu. Ya ini saya kasih tahu itu dongeng. Kalau enggak ragu, ngapain itu saya kan baru ngasih tahu itu dongeng. Terserah, kalau saya kan sudah mengimaninya. Tapi katanya disuruh nanya ke ahli kitab, bukan nanya ke Allah. Ini saya udah kalau dalam Al-Quran itu berarti wahyunya dari Allah. Mau dari mana saja nggak ada urusan. Aja nggak tuh nggak ke soal. Itu bukan firman Pak. Ya bukan firman, itu katanya perintah, hadirin. Gimana sih? Perintah atau apa? Itu kan cerita. Nah, cerita berarti informasi. Nah, itu informasi sebelumnya itu. Apalagi, ayo bingung. Bukan bingung, itu bukan firman, itu sebuah peristiwa di Koptik. Itu berarti kan informasi yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Informasi tentang ada kisah-kisah yang terjadi pada zaman sebelum Rasulullah. Salahkah Allah menyampaikan informasi itu? Ya salah lah, mereka itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Cerita itu. Kok Anda menyalahkan sang pencipta, gimana sih, Adirion? Loh, kan kita uji Pak. Nah sekarang kalau ingin mengujinya, apa yang menjadi barometer? Kan Adirion ini kan bukan orang Islam, wajar kalau orang yang bukan Islam meragukan apa yang dikatakan oleh Allah, maka dia membutuhkan pembuktian.
Sekarang kalau Adirian ingin membuktikan kisah Ashabul Kahfi, cari ada nggak gua Ashabul Kahfi itu? Guanya ada. Nah, berarti benar. Ada Loh. dalam Al-Quran. Lo memang gini loh. Sebelum ada di Quran itu memang itu sebuah tradisi gereja, Pak. Cerita Sekarang itu. ada nggak di dalam kitab Anda? Lo bukan tradisi gereja itu. Tunggu, tunggu. Aku mau nanya sama Pak Dani. Kalau ahli kitab itu bisa bohong atau nggak bisa bohong? Ahli kitab yang benar-benar beriman, dia tidak mau bohong, Pak. Kalau dia benar-benar beriman. Ahli kitab ini kan ada yang mengaku-ngaku ahli kitab. Termasuk orang Islam. Banyak yang mengaku orang Islam. Hanya sebatas mengaku aja. Untuk membuktikan. Nah, untuk mengetahui dia mengaku atau tidak, kan perlu kita yang berpikir mencari informasi tentang orang tersebut. Apa yang dilakukan sehari-harinya. Bapak itu disuruh nanya atau disuruh nyelidikin orang sih? Iya, orang juga perlu diselidiki. Lu kan disuruh nanya, gak disuruh selidikin. Kan emang gak disuruh selidikin? Ada, makanya di dalam Islam kan ada namanya yang dikatakan Rijalul Hadis. Rijalul Hadis, bentar. Rijalul Hadis itu mempelajari orang-orang. Apalagi. Kenapa budak Kangon? Halo. Iya. Assalamualaikum Pak Dani. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Breakout room. Gak ada breakout room. Itu disuruh breakout room. Ya kagak ada. Udah diskusi aja terus sama Dani. Cuma masih untuk nanti malam jadi Kang Kasar ya. Bentar sebentar aja. Kang Dani bentar. Jadi. Siap. Makasih Kang. Sok dilanjut. Makasih. Sorry Kang. Oke. Lanjut deh. Ini sudah live ya? Sudah live. Tadi saya lihat belum ada live. Oh, udah live. Oh, Erben psikolog. Silakan Bro Adirian, mantap. Silakan laju Bro. Gimana Pak Dani? Itu balik dulu ke neraka itu. Aku sebenarnya agak sedikit kasihan Pak. Kalau Bapak mikir tuh neraka itu sementara. Nanti pas di sono kekal kan. Sedih kami juga. Apa kan yang ngalami kan saya, bukan Adirian. Jadi Bapak benar mau ke neraka? Ya saya kan pasrah kepada Sang Pencipta. Loh, kok mau sih ke neraka sih Pak? Itu panas. Iya, saya kan pasrah kepada Sang Pencipta. Di kenapa? hati saya. Kenapa Bapak harus ke neraka? Di dalam hati dan jiwa saya pasti tidak mau masuk neraka. Pasti itu Adirian. Nggak, neraka itu memang buat manusia atau buat iblis sih sebenarnya? Di dalam Islam neraka itu untuk manusia yang berdosa. Termasuklah jin. Tuhan itu jadi nyiptain neraka juga buat manusia gitu? Iya, untuk manusia. Dan maka kan dalam Al-Quran mengatakan Allah ciptakan neraka untuk jin dan manusia. Astaga, iyalah. Wah, orang tua aku nggak pernah nyiptain sel pridana gitu buat aku nggak pernah. Memang sadis memang Adirian. Kalau yang namanya balasan terhadap kelakuan kita di muka bumi ini, balasannya luar biasa. Tapi katanya Maha Pengampun. Pengampun kalau kita sebelum mati kita bertobat, iya Allah ampuni. Tetapi kalau kita sudah mati, kita tidak pernah mendapatkan pengampunan, tidak pernah meminta ampun kepada Sang Pencipta, berarti kita sombong, berarti kita mau sendiri masuk ke neraka, kan begitu. Salah siapa? Allah telah berikan petunjuk. Allah Sang Pencipta telah memberikan keterangan-keterangan. Allah Sang Pencipta alam semesta telah memberikan informasi. Terus Bapak ini kenapa mati? Informasi itu. Bapak itu kenapa sih mesti dimatiin kita ini? Ya. Karena janji Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu harus mati. Karena? Memang harus mati karena untuk diuji supaya kematian itu merupakan pintu gerbang untuk menuju alam akhirat. Terus dikasih nyawa itu buat apa? Manusia dikasih nyawa?
Ya untuk hidup di muka bumi ini untuk Kalau diuji. dikasih untuk hidup kenapa dimatiin? Ya dimatiin karena kita di saat masih hidup itu kan diuji. Berarti ujian kita udah selesai saat kita dicabut nyawa. Gitu. Tapi nanti kalau Iya. di surga ada nyawa nggak? Ya di surga kan dikumpulkan lagi. Kumpul lagi. Disatukan kembali antara roh, jiwa, dan jasad. Sebagaimana diceritakan di dalam Allah ceritakan di dalam Nabi Saleh, dalam Al-Quran kan ada itu. Kenapa disatuin lagi? Disatukan lagi supaya merasakan apa yang kalau yang masuk surga bisa merasakan kenikmatan yang Allah janjikan di saat memberikan informasi ke muka bumi ini. Allah informasikan, ini loh nikmat yang aku janjikan, kata Allah, kepada manusia yang beriman. Dan Allah akan membuktikan kepada orang-orang yang tidak beriman terhadap siksaan, ini loh siksaan aku yang dilakukan oleh manusia yang durhaka kepada Tuhannya. Berarti nyawa di surga nggak mati, di bumi mati. Mati itu kan perpisahan antara roh dan jasad. Itu dikatakan mati. Itu definisi, tapi faktornya apa? Nyawa kan? Karena nyawa toh. Nyawa ini bahasa apa ya, lebih identik dengan apa lah menurut Anda? Kalau bahasa Yunani nous. Kalau bahasa Islam itu lebih kepada nafs. Nafs itu artinya jiwa. Itu. Jadi jiwa karena kita, ada itu kan di Islam itu kan mati kan, setiap yang bernyawa akan mati kan, begitu Pak. Iya. Kenapa di surga itu berarti nggak bernyawa lah, karena kan kekal. Loh kan udah disatukan kembali dengan jasadnya. Ngapain itu disatuin lagi? Untuk merasakan bagaimana manusia bisa merasakan tanpa. Ngapain dipisah? Ya supaya kan tadi berhentinya ujiannya gitu loh. Udah ujiannya berakhir. Dipisahin terus disatuin lagi, iseng banget. Iya, memang. Maknanya itu apa? Maknanya untuk diuji. Maknanya untuk diuji, Aderion. Gimana sih, Aderion? Jadi kalau diuji nggak usah dimatiin. Loh, dipisahkan dulu roh dan jasadnya. Kenapa dipisahin? Iya, supaya merasakan. Iya, nanti disatukan setelah jadi kiamat. Jadi mesti dipisahin, repot-repot amat, diuji, udah biar aja diuji. Gak usah dipisahin, kalau nanti disatuin juga kan ngapain? Jadi maknanya dipisah itu nggak ngerti saya. Oh juga nanti digabungin. Tunggu deh. Kita dengerin dulu jelasannya si Pak Dandi deh. Silakan Pak Dandi. Iya, makanya yang saya katakan tadi, yang namanya jiwa dan jasad itu terpisah maka dikatakan mati. Kenapa dimatikan? Anda menanyakan tadi kan. Karena itu batas akhir di dalam kita hidup di muka bumi ini untuk diuji. Akhir ujian kita loh. Bagaimana kita dikatakan akhir ujian kalau nggak ada batasannya? Kenapa diuji? Ya, memang untuk diuji manusia hidup di muka bumi ini sesuai dengan kan untuk menyembah. Katanya. Dengar dulu. Di dalam Al-Quran mengatakan, coba dengarkan di ayat surah Al-Muluk itu mengatakan begini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta. Allah ciptakan mauta, mati. Khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Allah ciptakan hidup dan mati ini, Allah yang ciptakan. Itu apa? Liyabluwakum. Untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum, yang mana yang terbaik perbuatan kamu, ahsanu amala. Perbuatan yang baik yang mana yang kamu tampilkan di saat kamu diuji. Ketaatan apa yang Anda miliki kepada Sang Pencipta. Sementara Sang Pencipta telah memberikan informasi, telah memberikan petunjuk, telah memberikan gambaran-gambaran. Sejauh mana kita mentaati terhadap Sang Pencipta itu melalui utusannya yang bernama Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lain. Sejauh mana kita mentaatinya? Nah sekarang gini. Kan kata Pak Dani kan tubuh, jiwa, dan roh itu terpisah di bumi. Nah, kenapa setelah kata Pak Dani, bilang kalau sesudah kita masuk ke neraka itu tubuh, jiwa dan roh kita, jiwa dan roh kita itu dimasukin lagi ke tubuh, terus itu diangkat ke surga. Itu maksudnya apa?
Kenapa harus diuji seperti itu? Kenapa harus ada yang namanya istilahnya tuh harus ada kayak penyiksaan dulu atau bagaimana? Kenapa itu, Pak? Ya, karena ada penyiksaan karena perbuatan kita. Jangan sampai kita diuji di muka bumi ini di saat kita masih hidup melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Justru kita menentang kehendak Allah, menentang keberadaan Allah. Allah akan buktikan setelah kita berada di alam akhirat. Allah pilah-pilah ini loh manusia-manusia yang durhaka terhadap sang penciptanya. Wajar kalau dijeplungkan ke dalam api neraka. Wajar tidak? Sementara. Oh, kalau yang bukan Islam, ya Mbak, kalau yang Islam sifatnya sementara. Tapi yang non-Islam, yang syirik, itu pasti kekal di dalamnya. Nah, bukannya yang syirik dan yang enggak syirik itu sama aja Pak Dani? Oh, beda, Pak. Beda. Bedanya apa? Coba jelasin dulu. Kalau syirik itu kan berarti dia menolak tentang sang pencipta alam semesta yang bernama Allah. Dia mempercayai kepada jin ataupun iblis yang mengabulkan keinginannya. Banyak yang jin ataupun iblis yang mengabulkan kehendak dan keinginan manusia hidup di muka bumi ini. Banyak itu. Nah, karena dia sudah menghilangkan keagungan sang pencipta, mengabaikan, wajar sang pencipta alam semesta murka kepada orang tersebut. Murkanya Allah, murkanya sang pencipta, maka orang tersebut diceplungkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Rasakan ini loh. Kan begitu. Seharusnya kan jadi gini, seharusnya kan kalau tubuh yang sudah gini ya, orang yang sudah mati itu harusnya kan tubuhnya tuh anggaplah seperti bangkit. Kenapa harus diangkat? Bentar. Jadi ayat ini Pak Dani benarin ya ayat ini ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, betul ya? Benar. Oke. Mendatangi bukan memasuki. Jangan sampai kita berpikiran mendatangi itu memasuki beda. Oke, kita coba Google Translate ya. Waduh. Nah, coba Arab Inggris, kamus Arab Inggris ya. Arab Inggris. Jadi kita pakai Arab Inggris saja supaya bisa kita buktikan ini. Kalau di Arab Inggris itu gimana? Enroll it. Apa artinya dia di Rion? Masuk, dibawa masuk. Oke, kita translate ke Inggris Indonesia. Oke ya, jadi kita pakai ini aja supaya terlihat. Dibawa masuk loh Pak Dani. Pertanyaan saya, yang menjelaskan ini orang Islam atau orang non-Islam? Yang menguasai Alkitabnya orang Islam atau orang non-Islam? Ya, yang menurut saya bukan hanya orang Islam lagi yang menjelaskan, tapi Allah melalui Jibril dan Muhammad. Karena ini yang memahami siapa? Orang Islam atau orang non-Islam? Ya ini aku translate aja dari kata per katanya. Nggak bisa. Nanti Anda katakan good morning, baik pagi. Apa begitu caranya? Loh. Gimana kalau gunakan kata-kata good morning? Artinya baik. Nanti bilang morning pagi. Baik pagi. Kan tidak begitu jawabannya. Oke, kita bikin ini ya. Saya bantu nggak bisa lah. Selamat pagi. Silakan. Memang ini lihat good morning memang langsung begitu dia. Ini kan kita pakai kamus. Boleh saya bantu nggak Kang Erben? Sedikit menjelaskan. Iya, jelaskanlah. Ya, sedikit. Kalau kata masuk itu dalam Arab itu ada kata dahola. Dahola, di mana itu? Coba. Coba. Saya boleh. Enggak, tunjukkan aja di mana. Bukan, di mana kata wahola itu masuk. Coba aja dulu
sertifikat, Pak. Di mana? Di mana itu? 208. Hah? Surat Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Oke, 208. Ya, coba. Masuklah kan? Kalau saya diizinkan, saya Ini masuk, kan? Kalau daholat Iya. masuk. Saya kalimatnya itu daholat. Oke, kita cek Kamus Arab Inggris. Wariduha ini ya. Enggak, kalau gitu salah saya bilang tadi kan. Kalau kata masuk Ini. itu dalam bahasa ini Enter. Beda. Ini beda. Ini enter. Jadi beda. Wariduha dengan duklaula. Enter. Tapi kalau ini kan di bawah masuk. Kalau ini enter. Jadi beda memang. Kas kalau diizin boleh nggak saya pertanggungjawabkan kalimat itu dengan saya nge-share-in? Apa takut saya men-share kalimat yang telanjang? Enggak usah. Jadi memang udah beda. Masuklah kan dengan di bawah masuk kan udah beda, Bro. Ya kalimatnya bahasa Arabnya kan. Iya. Ya, Pak. Nah, saya Masuklah kan disuruh masuk, Pak. Kalau di bawah masuk suka nggak suka dimasukin. Iya. Gitu loh. Kenapa dalam bahasa Arab ada dua kata? Kalau kata dimasukin ya, antum kan sekarang kan memasak itu kan mendatangi, antum nggak mau nerima. Sementara antum kan dimasukkan. Oke. Kalau mendatangi kita buat Indonesia Arab. Kan bisa. Itu bahasa Arab dulu dong. Kita ini jadi sumber bahasa itu bahasa Arab yang jadi sumbernya kan. Mendatangi. Tuh, kan salah terbalik lah. Antum menggunakan bahasa kita tuh bahasa Ilah. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kan di situ wariduha. Ya udah pakai wariduha udah masuk kok. Iya, wariduha betul kok masuk. Masuk di bawah masuk, Pak. Kenapa cari yang lain, kata-kata yang lain? Ini wariduha itu and broke in. Broke. Kalau kita berantem terus ada Baru dipegang keluar itu enter. Jadi udah beda memang katanya. Ini masuk. Contoh ya. Ini masuk. Kau masuk ke rumah, iya. Tapi kalau saya ini berkewajiban ke agama saya, terus kalian kayak nggak mau mendapat penjelasan. Nah kalau kalian udah meyakini, ya udah yakin aja itu, nggak jangan nanya ke saya. Ya Pak Dani ya, yang ditanya kami udah keyakinan kamu ya udah lakukan gitu. Yakini itu. Memang beda kok. Kalau kamu bertanya kepada kami umat Islam, izinkan saya menjelaskan. Adil, masalahnya kan bro. Tetapi kenapa ketika kami ingin menjelaskan kalian sekarang kan nggak boleh? Ini masuklah kan bukan masuk ini masuklah. Utkulu kan betul. Enggak, saya menggunakan data saya. Kok kenapa nggak boleh sayangku? Ini kan utkulu ini utkulu. Enggak, saya mau buka share boleh nggak saya ngejelasin biar lebih gampang. Enggak, kau tunjukkan aja. Kamu nggak berubah. Ya, nggak berubah hina gara-gara saya menjelaskan ayat kami. Ini ayat Quran saya. Nggak hina kamu, enggak. Ya, jangan takut. Surah Maryam aja, berarti. Ya, Quran yang ini loh. Lo ngapain orang kita baca tanya surah Maryam? Maryam 71. Iya, saya jelaskan. Ini Quran saya. Iya. Ini gampang ya, udah, ini wariduha ini. Nggak mau banget sih. Anda tanya. Ini lihat ini. Dibahas. Lucu banget surah Maryam kok ditanya dijawabnya pakai Al-Baqarah. Iya. Iya. Maryam ayat sebelumnya apa coba berkenan apa di situ? Ayat itu Maryam itu di ayat tersebut berkenan dengan apa sih? Kalau boleh saya tanya. Ya ini masuk neraka, Bro. Oke, kita lihat perbandingan ya. Coba ayat sebelumnya gimana, Cila? Ayat 79-nya itu berkenan orang-orang kafir. 70 kita lihat. Dan tidak seorang pun di antara kamu di sana orang-orang kafir itu yang dimaksud ya. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui kepada orang-orang mereka lebih patut dengannya masuk atau dibakar di situ dibakar. Udah sekarang gini, Kang Herben meyakini seperti yang kamu yakini kan, ya udah. Seadapun kami meyakini seperti yang kami yakinin. Iya, masalahnya kan perkataan Allahnya Anda ini kan maha teliti dan maha detail. Tidak paham bahasa Arab. Itu masalahnya. Kalau Anda paham bahasa Arab, maka enak. Begitu aja sih. Sekarang gini ya. Menurut saya kalau untuk masa sekarang ini dengan terbukanya dunia internet, kita nggak bisa lagi. Kang Herben,
Silakan Anda beralabi, silakan. Saya menghormati. Ini wariduha, ini wariduha. Iya, Coba sekarang gini. Saya tanya. Saya andaikan sama Kang Dani di sini berdua. Boleh saya Di ikutan ayat bicara? 70 malah lebih jelas itu. Masuk Boleh. ke Iya, alam coba ayat 70 dibakar. coba. Oke, ayat 70 apa? Kan itu 70. Ya, Coba dibakar. 69. Menjelaskan ayat yang berikutnya. Masuk dibakar, yang bawah itu masuk Iya, dibakar. iya. Nah, Coba. jadi berarti Nah, bisa yang jelas kan dimention lagi wariduha ayat di situ berikutnya. jelas diartikan mendatangi. Itu aja simpel kok. Nah, mendatangi Iya. itu kok dibakar, sudah ditulis di situ dibakar. Ayat 70 kan. Jadi ayat 70 itu menjelaskan bahwa ayat 71 itu bukan hanya mendatangi tapi dibakar, Pak. Memangnya datang Kok jalan-jalan. Anda yang mengkorelasikannya aneh-aneh aja. Terus Anda. ayat 70 dengan ayat 71 ini tidak berkorelasi gitu. Kayak gini lah, Ben. Boleh saya bicara nggak Pak Dani? Sebentar ya Pak Dani ya. Kalau ayat 70-nya, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasuk ke dalam neraka. Ya, dan ini ada berkaitan dengan orang-orang kafir. Kemudian 69, coba ini berkaitan dengan orang-orang kafir loh. Pertanyaan Orang kafir di sini, sebentar izin saya menjelaskan ya. Ini Quran kami loh, Ben. Boleh kan? 9 apa? 69, 68-nya. Dan Tuhanmu sungguhnya kami mengumpulkan mereka bersama setan. Kemudian kami datang mereka ke sekeliling jahanam dan belut. Ini saya berkaitan dengan orang kafir loh. Dan kalian ini. Nah terus kalau ayat 71-nya, dan tidak seorang pun di antara kamu, berarti orang-orang kafir ini. Mereka mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu ada suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Andai kan saya menggunakan narasi itu silakan, tapi izinkan saya menjelaskan. Berarti coba baca dulu ayat 69 ini. 68 coba. 69 dulu, 69. Kau baca dulu. 68 aja anaknya ya. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami kumpulkan mereka. Mereka sendiri siapa? Bersama setan. Apakah kami orang Islam yang jelas-jelas berlindung kepada godaan setan disatukan? Kan tidak. Kemudian akan kami datang mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ini orang-orang kafir, Ben, teman-teman, saudara Kristenan. Orang-orang kafir oleh Allah dikumpulkan bersama setan. Oke, di sini memakai kata mereka. Di sini kata siapa dibuat di sini? Mereka kan? Kenapa? Mereka kan? Ya, mereka di sini untuk orang-orang kafir. Oke, sekarang masuk ke ayat 71. Apakah mereka? 69 dulu atuh. Oke, 69. Nah, 69. Ini mereka. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Oke. Kafir lagi, ya. Mereka ya. Mereka orang kafir lagi kan yang ditarik Oke. oleh Allah. Ayat 70. 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan dalam neraka. Allah yang tahu, yang kafir itu Allah tahu. Nah, 71. Ini masih mereka ya. Oke, sekarang ayat 71. Ya. Mereka. Dan tidak di antaramu orang-orang kafir ini melainkan mendatangi neraka itu. Enggak ada di sini. Di antara kamu kan, bukan mereka kan? Masa iya di atas mereka enggak. Budak Angon. Sebentar. Bisa nggak kamu bedakan mereka dengan kamu? Ya sekarang ayat ini berkaitan dengan mereka. Terus tiba-tiba kau ditanya apa, kau jawab apa? Bisa nggak kamu bedakan mereka dengan kamu? Wa in minkum loh. Iya, kalian. Kalau kalian itu berarti yang berbicara di sini Allah dan Muhammad. Kalian di situ. Loh. Antum ini. Ayat 68. Iwan, coba maaf ya. Ini bagi yang bisa baca. Enggak, di ayat 67, 68 itu mereka. Kemudian di ayat 71 itu dari semua di antara. Saya bukan debat. Ayat 71. Ayat 7. Sekarang yang aku tanya sama kau itu kan dari tadi, bro. Bisa nggak kau bedakan mereka dengan kamu? Coba kali bahasa Arabnya cek saya. Enggak. Yang ku tanya sama kau, bisa nggak kau bedakan mereka dengan kamu? Saya ini baca Arabnya sayangku. Saya orang Islam. Apa kau lebih cerdas dari yang menerjemahkan ini? Wah, saya banyak hari ini kalau kami jujur banyak ayat-ayat yang tidak sepakat. Dan kalau gitu besok kau bikin terjemahan yang baru ya, bikin terjemahan yang baru. Ini lihat ini ya.
sebentar, saya kasih tahu sama kau Yang ya. pasti Qurannya, ini yang saya jelaskan, yang pasti Quran tuh nggak bakal berubah. Kalau Loh, terjemahan, nanti kita buat, nanti ada perubahan-perubahan kata di Quran, nanti kau repot juga. Kau hanya klaim aja. Quran baru dikanonisasi 1924. Dokter-dokter muslim setuju itu, kecuali orang-orang yang hanya lulusan pondok. Kalau dokter scholar setuju 1924 baru dikanon di Kairo, Mesir. Tapi kalau kalian hanya lulusan pondok nggak akan menerima itu. Kenapa? Kalian orangnya nggak berpikir luas. Gimana sih? Jangan begitu. Kita ini mau buka-buka data nanti kau jantungan. Orang-orang pondok yang mempelajari itu insya Allah kami menguasai banyak minimal 18 ilmu pada nih ya yang harus kami kuasai. Oke. Sekarang kau kuasai nggak ada 18 ilmu itu? Justru itu, ayo izinkan saya menjelaskan sedikit. Kau kuasai nggak? Kau kuasai nggak ada 18 ilmu itu? Oh, enggak, Kang. Enggak, kalau kau nggak kuasai nggak usah ngomong. Nah, sekarang apalagi kamu yang tidak tahu apapun. Kalau saya kan punya masalahnya kami ini ahli kitab. Kalian harus berguru sama ahli kitab. Oh, mana si Malikin? Ahli kitab bukan mempelajari. Ya, silakan lanjut. Kolok-kolok. Gini loh teman-teman. Kang Denny gini ya, lucu kita ini. Dia tuh ngajak berdebat, banyak ngajak ya mengadu ilmu. Tapi ketika kita mempergunakan ilmu kita nggak boleh. Ini nggak adil loh. Sebenarnya berarti Buddha Angon itu Buddha Angon sebenarnya karena saya tidak mau benturkan bentar kita ngajak berantem. Bukan saya karena sangat menghargai Pak Dhani. Kalau saya ibaratnya tidak menghargai Pak Dhani, udah kubenturkan kalian dua. Kenapa? Pak Dhani setuju kok dengan ayat itu, memang begitu. Jadi kau sekarang, loh, apa perlu kuputarkan videonya dari awal? Kau katakan, apa betul ini ayat ini? Ya betul, memang mendatangi. Tapi kau bilang, nanti sebentar, bisa di situ, ada beberapa hari. Iya kan hadiran begitu kan tadi kan? Iya, betul. Jadi Buddha Angon, kau nggak konsisten. Pak Dhani itu udah kau telanjangi di sini, itu maksudnya Buddha Angon. Jadi artinya sebelum kalian dua dialog dengan saya, selesaikan kalian dulu. Dan tadi itu, bayangkanlah, mau mitos, mau dongeng, mau apapun itu, kalau sudah dimasukkan Alkitab itu firman Allah, kata dia. Izinkan teman-teman saya terang, adil nggak sih kalau saya orang Islam nih, kalian sedang melanjangi kitab saya dan saya tidak diberikan izin untuk membuka kitab saya. Adil nggak sih kalian ini? Punya rasa adil nggak sih? Saya ngantuk hati kalian loh. Punya rasa malu nggak sih? Rasa malu pertontonkan dong. Izinkan kami membuka. Apa? Kan udah aku bilang, apa data yang kau mau buka? Dengan apa yang akan Quran mana yang kau mau buka, hadis mana yang mau kau buka, semua aku buka. Teman kamu Kaisar, apa kamu nggak malu berhadapan dengan saya, Kang Kaisar? Hal kayak gini nggak usah. Kau tinggal sebut. Ya nggak apa-apa, kalau takut ya nggak apa-apa. Saya sih siapa yang takut? Inilah kalian, gimana ngajak berantem tapi tangannya diikat. Oh saya berani sama budak kamu, tapi ikat dia kakinya. Kok pengecut banget. Yang hebat gitu loh kalau debat itu. Pertontonan hebat aja, jangan merasa bangga menang berdebat orang, tapi kamu membungkam mulut orang. Konyol, saya. Gimana lagi datamu? Quran berapa? Tambahin nggak bentar. Iya. Kalau iya benar. Adrian pintar nih. Adrian tahu saya. Saya selama ada bersama Adrian nggak pernah saya mengungkap sesuatu yang apalagi mengungkap hal yang konyol ya, insya Allah. Enggak gini loh. Kenapa deh? Tidak seorang pun di antaramu ini berarti orang-orang kafir. Izin boleh nggak meng-share screen biar saya menjelaskan lebih paripurna? Kok nggak takut banget sih? Adrian kamu? Boleh, silakan. Alwi nelpon lagi. Sebentar, Alwi nelpon sebentar. Oke. Ya, Alwi nelpon sebentar ya. Iya, Pak. Oh, jadi itu maksudnya Quran salah terjemahan ya? Iya. Oh. Memang apa lagi? Kok salah terjemahan? Terjemahan yang mana? Katanya nggak setuju dengan artinya di situ. Arti apa? Tadi yang ngomong gitu siapa? Leerben. Tadi ada yang ngomong nggak setuju dengan artinya di situ siapa? Ini Dhani tadi setuju dengan ini. Cuman udah Angon. Seluruh umat Islam menyetujui kalau mendatangi, tetapi kalau Anda katakan memasuki itu beda, tidak akan ada yang setuju. Jadi kalau
kalau orang datang ke Kalimantan itu berarti di awan-awan ya, nggak masuk ke Kalimantan, nggak diinjakkan Terserah, kakinya. yang penting bahasanya seperti itu. Sekarang tinggal pemahaman. Pemahaman Anda bagaimana, pemahaman Islam bagaimana. Terserah masing-masing. Pak Dani, gue mau ngajak berlogika ya. Misalnya tidak seorang, gini Pak, misalnya tidak ada seorang pun di antaramu di sini digolongkan hanya untuk kafir saja. Oke, kita pakailah itu ya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, katanya gitu kan, artinya kan ini kan berkelanjutan dari atas. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini kenapa nih? Ada orang bertakwa. Itu dia. Ini apa yang Anda bertanya kepada saya yang mana? Saya jelaskan yang mana. Yang mau saya jelaskan yang mana? Ini loh Pak, yang kata tidak seorang pun ini itu berarti semua orang atau hanya kafir? Seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti seluruh manusia itu mendatangi kalau yang kata namanya Angon cuman kafir. Bukan, ada salah paham. Yang dimaksud yang kafir itu ada ayatnya sebelumnya. Baru 1 menit kalian dua udah bentrok. Aduh. Udah Angon nanti. Aduh, kok bentrok. Yang dimasukkannya ayat, bukan yang ini. Ayat yang Anda tampil. Anda kan banyak menampilkan ayat supaya mendapatkan ambigu dalam jawaban. Kan begitu. Enggak. Tadi ayat 70. Anda itu banyak menampilkan ayat supaya ambigu. Coba share ulang dulu Adrian yang tadi supaya ayat 7271-nya itu langsung kelihatan. Jangan satu ayat aja, ngapain banyak-banyak ayat. Tadi Budak Angon lari sampai ke 67. Sekarang kita lari lanjut ke 72. Yang menggiring yang kejang-kejang. Aduh. Yang menggiring ke sana itu siapa? Yang Budak Angon. Budak Angon. Anda yang menggiringnya. Saya kan mendengar. Adrian, bro, yang ada di room. Apakah saya tadi yang lari di luar ayat 71? Enggak. Malah saya yang disuruh aja ke 67. Iya, jadi Dani kamu jangan takia Pak Bukan, Bos. tadi kan kamu menampilkan. Kamu udah tua, tunjukkan bahwa kamu itu tadi tua. Menampilkan kalau itu memasuki. Kan begitu. Anda keluarkan bahasanya terjemahan kata per kata. Iya, kalau diterjemahkan kata itu ke bahasa Inggris, memang artinya gitu. Anda menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Bro Inggris. Erwin, bisa nggak diterjemahin ke bahasa Inggris semua satu ayat itu? Oh ya, coba. Oh ya. Ini yang saya agak lucu ya teman-teman, maaf ya. Izin ya saya orang Islam bicara ya. Ketika kami orang Islam, yang jelas notabene bahasa kami bahasa Arab ya jadi rujukan, ya kan. Tapi kalian seakan-akan menyamakan dengan bahasa kalian, yang jelas tidak punya bahasa asli. Gitu ya. Ini bagi saya menyedihkan loh melihat kalian ini. Iya, nangislah kalau sedih kau. Arabnya banyak kaidah-kaidah bahasa Arab yang harus dilalui orang Islam, tetapi kenapa gitu kan? Nah, sekarang saya sebagai orang Islam sangat ingin Adrian, terjemahkan dulu bro, ini. Tetapi kenapa ketika saya minta izin untuk ada seorang pun dibuka aja nggak boleh? Bentar. And there is not one of you who was just... kurang bagus. Coba siapa yang bisa terjemahkan ini, Bro Justin? Itu suatu. Bro Justin, terjemahkan dulu ini. Yo, oke. Terjemahkan dulu. And there is not one of you, dan di sana tidak seorang pun dari kamu who doesn't want it, yang tidak menginginkannya. It was definitely, itu benar-benar decreed upon your Lord. Itu benar-benar decreed itu ditetapkan oleh Tuhanmu. Betul kan? Definitely itu penekanan itu. Definitely decreed upon your Lord, oleh Tuhanmu, bukan Tuhanmu itu. Oke, nih. Topologi. Ini. Gimana sih yang mau diambil? Kita sendiri topologi dengan kita. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menginginkannya. Itu sudah pasti ditetapkan atas Tuhanmu. Iya. Menginginkan, lain lagi menginginkan. Cobalah Pak Angon jelasin Pak Angon. Juga ya. Coba Pak Angon jelasin dulu. Coba. Aneh ini. Coba Pak Angon. Ini kalau translate bahasa Inggris. Pak Angon tadi yang bilang di antara itu kan orang-orang kafir ya Pak Angon.
Saya bisa ngasih ngebuka data saya gitu. Boleh. Nek mau nge-share dia. Orang kasih, orang soleh di sini semuanya, orang-orang yang tidak pengacut, dia pengangkut, izinkan saya berbagi. Dari mana kau mau buka? Dari mana? Kasih itu aja Pangon, kasih apa? Kasih ini aja dulu, kasih aja. Kalau kira-kira takut, ya. Gak apa-apa, udah Pak. Bukan takut, Pak. Kan kemarin kejadiannya dikasih dengan ini. Bukan. Gambar porno. Bentar. Bukan. Janganlah. Jadi gini aja, kamu butuh ayat mana, Quran mana, hadis mana, saya buka. Tadi ini mungkin disiplin ilmu yang akan sedikit saya bagikan kepada kamu. Apa disiplin ilmu kamu kayak ada ilmu lain. Udah, nggak usah di screen, Anda bacakan saja. Oke, Anda bacakan aja. Ya, bukan gitu caranya. Ini kan saya jelasin biar kalian paham. Anda bacakan saja. Oh, ngeyel, Bang. Oh, takut. Jasin takut. Coba tunggu. Coba jelasin dulu ya, Ini loh, nanti akan ketemu nih penjelasan saya sambil buka. Enggak, sekarang aja supaya tunggu dulu. Kalau saya membaca Quran yang 71, maka satu kalimat demi kalimat akan diambil. Kalimatnya setiap kalimat. Wa'in, apa artinya minkum, artinya apa ilah, apa artinya wariduha, artinya apa. Udah artikan buruan. Dengerin dulu, saya lagi jelas orang Islam saya loh. Kalian kalau kalian membaca meyakini bahwa kami salah, ya udah. Jangan belajar kepada Islam, tapi izinkan kami kalau toh emang ingin belajar kepada Islam, saya jelaskan. Cepetan Pak, efektifkan waktu, jangan baper, cepetan. Justru itu kok takut bukakan chatnya, kenapa sih? Ini, udah ini. Kau jelaskan Pak. Ketakutan banget. Oh, jadi cerewet kayak mama sih Anda. Iya, emang jangan seperti itu. Merengek gitu loh. Apalagi dengan saya sendiri kayak begini, malu-maluin bener-bener loh. Saya kan memang, tapi dengan cara membungkam mulut orang, mengikat talinya, kakinya, tangannya. Tinggal Anda jelaskan, Anda bacakan di handphone Anda. Ketawa ya orang. Udah, izinkan saya membuka. Kalau saya membuka gambar yang telanjang, saya tidak akan aktif lagi di Zoom. Silakan, ayo. Enggak, di sini sudah ketetapannya tidak boleh orang luar, bukan masalah takut, antisipasi. Jadi gini ya. Waduh, bentar. Kalau dengan cara begini kok banget. Ini jadi tafsir Kemenak. Sebenarnya kalau dibaca Buddha Angon, kalau kau baca tafsir Kemenak ini, sebenarnya kamu sudah harus sadar. Lihat, sesudah memperingati orang-orang kafir itu di ayat 67, 68, 69. Allah lantas mengarahkan peringatannya kepada semua manusia. Jadi kamu sudah gugur. Yang disampaikan Bro Aderion itu tepat. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan neraka itu dan mendatanginya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka. Bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak akan dirubah. Malah lebih tegas lagi. Ini loh Kang, kalau Bro Herbert 72-nya masih bersangkutan nggak? 72-nya masih bersangkutan kayaknya. 72 kita lihat 72 ya. Kemudian kami menyelamatkan. Sesudah peristiwa itu kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membuktikan ketakwaan dengan menaati syariat. Dan kami akan ini bukan orang kafir, ini syariat kan. Dan kami akan membiarkan orang-orang zalim dan ingkar tetap di dalam neraka dalam keadaan berlutut karena pedihnya hukuman yang mereka rasakan. Pak Dani, ajak dulu ke 49 ayat 6 yuk Pak Dani yuk. Kok lari? Enggak apa-apa, enggak ini biar nanti kita ini bukan orang kafir semua, Bro. Iya, karena ini menaati syariat. 49 coba dulu. Benar nggak Pak Dani? Benar nggak Pak Dani? Pelan satu-satu lah, ngomongnya satu-satu, nggak ada rebutan. Pak Dani, ini bukan orang kafir semua ya kayaknya ya. Apanya? Yang mau ditanya itu apa? Yang 72 kenapa? Bukan orang kafir semua kan? Kalau 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ya kan? Bukan orang kafir semua kan?
dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya, orang zalim, orang ingkar, orang kafir. Ya kan? Oke, Ya, jadi orang kafir tinggal di dalam kan? Maksudnya yang diselamatkan itu yang berarti yang diselamatkan orang yang bertakwa kan? Yang diselamatkan di sini di saat menyeberangi Shiratal Mustaqim. Itu mana ada bilang Shiratal Mustaqim itu? Gak ada. Ya masa ada pada dia bohongin gua dong. Ya terserah. Enggak nangis nih gua. Ntar gua nangis nih. Ntar gua mau kasih lu sate kambing. Iya, jadi begini, kami kan Islam yang tahu kronologis cerita ataupun pesan yang akan disampaikan oleh Allah kepada umat Islam. Kan apa itu Shiratal Mustaqim dan apa gunanya Shiratal Mustaqim? Oke ya, jadi saya pikir sering dah saya apalagi takut. Ini udah jelaskan. Jadi yang masuk tuh semua orang nggak Pak? Gitu deh pertanyaannya LRB tadi. Jadi yang masuk tuh semua orang atau hanya orang kafir? Di saat mendatangi yang namanya neraka itu namanya padang mahsyar. Nah, itu dijelaskan. Itu padang mahsyar, itu di saat kita manusia dibangkitkan, itu ke padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu letaknya di depan padang mahsyar itu jurang neraka. Maksudku ini Pak, neraka itu surga. Tidak seorang pun di antaramu itu orang kafir atau semua orang? Maksudnya yang mana? Yang ini Pak, ayat 1. Tidak seorang pun di antaramu itu ini semua orang atau hanya orang kafir? Seluruh manusia mau kafir betul, seluruhnya. Benar. Ya, beriman dengan nggak beriman seluruhnya betul. Oke, terima kasih. Jadi disinilah perbedaannya Pak Dani dengan Budak Angon. Maksudnya nggak ada perbedaannya Budak Angon. Makanya kalian kok nggak cerna kata-kata kalian sendiri, heran aku. Baru 5 menit udah lupa. Pantasan lah. Kolok juga ya. Jadi yang menang akhirnya orang-orang Kristen ya, menang ya. Bukan Pak, beda kalian. Kalian yang beda, bukan kita yang menang. Menang, menang Ben. Enggak, kami nggak cari menang kok di sini. Buat apa menang? Belum menang kalah ini, belum menang dengan kalah ini. Jadi yang dimaksudkan Budak Angon tadi, kalau yang ayat 70, kalau itu gimana? Kalau begitu izinkan saya orang Islam menjelaskan. Inilah ya, saya juga bingung kepada kalian tuh. Izinkan saya sedikit aja meminta izin kepada kalian untuk membuka share screen. Kenapa begitu takutnya kamu kepada Budak Angon ini yang tidak pernah berdebat? Yang kayak itu share screen-nya di salam udah kesepakatan Pak untuk mengantisipasi. Bukannya takut tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Gak ikhlas. Kami kalau Pak Dani yang minta share screen kami izinkan. Kalau Pak Dani udah kangen, jangan tongormu terlalu keras, kamu nggak ada ilmu. Kalau Pak Dani yang minta kami izinkan. Jadi ya begini ya kawan, coba dengar satu dulu. Yang lima begini, sebentar. Kalian kok tadi kamu Budak diam kamu Budak Angon di mute aja nih, tikik aja nih Budak Angon nih. Dari tadi rewel aja dia. Jadi begini, Budak Angon itu menyatakan maksudnya Budak Angon itu ayat 70 dengan ayat 72 itu dihususkan untuk orang ahli neraka. Tapi kalau ayat 71 itu diarahkan kepada seluruh manusia. Iya Pak Dani, semua orang sudah tahu dari dulu punya senior dari dulu Budak Angon tuh nggak nama-nama ilmunya. Anda ini Pak Dani aja deh yang senior dia. Nggak kuat nggak menang kalau nggak framing. Ayo agama framing harus begitu. Kalau nggak begitu sesuai dengan identitas. Rewel kayak ya, senior itu saya dengan Budak Angon lama kok kumpul lah. Tanya aja Budak Angon. Makanya ya saya nggak pinter-pinter. Udah Pak Dani aja yang ngomong. Gini Pak Dani, kita kalah udah. Kita kalah karena apa? Karena mulut kita dibungkam, tangan kita diikat. Jadi mereka menang ya banget. Dan Pak Dani aja nggak ribut nih. Pak Dani nggak ribut. Kami tunjukan Qurannya. Pak Dani jelasin. Malu saya melihat kalian itu. Ya elah. Ternyata bukan pantasan kemarin Pak Jumat senang. Dari Ustiri Pak Dini. Oh kesini kok jadi curhat. Pak Budak Angon framing. Budak Angon framing. Kemarin ada yang share yang nggak benar di Zoom-nya mana ya? Ini bukti saya
Saya minta dari tadi, ayo bukakan Sherkin, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pertanyakan. Tetapi Kami tidak nggak minta Anda bicara. Kami nggak minta Anda bicara, kok bicara sih? Kami nggak minta Anda bicara, kok bicara? Kalian mempertanyakan aku. Ya, kami lagi pengen pada ini. Kami lagi pengen pada jadinya. Kalau kesulitan 17 Anda, apa kesulitan Anda, gitu. Kalau Anda memberikan link Anda itu di chat, nanti kami tampilkan. Apa kesusahannya? Nih ya, yang terakhir saya bilang tadi. Yang terakhir saya screen itu namanya Mark. Terakhir Budak Angon kesini pakai nama Alexander. Polanya sama, pakai nama Kristen. Budak Angon terakhir pakai nama Alexander itu. Iya betul. Ini framing ini ya. Betul. Framing ini. Kok framing? Itu framing ini. Oke, Pak, saya akan minta pertanyaan Kang Ganis boleh? Pak Ganis pertanyaan boleh saya menjelaskan. Keluar aja nggak ada ilmunya Budak Angon. Takut. Besok saya tantang Anda 3 jam sanggup. Besok. Ayolah, jangan takut lah. Besok saya tantang dari jam 5 sore sampai jam 8. Berani nggak besok sama saya? Aturan. Ini aja sekarang aja nggak izin saya dari 18 ke 20. Gak usah sekarang Pak Denny aja. Begitu keteteran kalian, kan lucu banget. Iya keteteran dia lucu ketawa. Apa kesulitannya? Habis waktu ngurusin Budak Angon. Anda memberikan link Anda di chat dan kami tampilkan. Apa kesulitannya? Bukan begitu. Enggak, saya tanya apa bukan. Anda nggak usah jelasin karena penjelasan Anda tidak ada manfaatnya. Saya cuma tanya apa sulitnya Anda taruh di link itu, di chat itu linknya. Apapun hari ini berusaha untuk Oke, gini aja, silakan kita kasih dia. Ini kututup layarnya. Kita lihat, udah kututup layar. Oke, boleh layar. dibuka? Boleh dibuka layarnya? Please, orang Islam meminta please. Orang yang berusaha manusia. Lu nggak usah nangis, lu silakan tampilin Budak Angon. Nggak usah banyak ngomong dan nggak usah nangis. Anda tampilin. Anda tampilin. Pengen tahu gua. Oke, ilmu lu di mana? Ini saya. Makasih nih yang ngasih. Ini kurang kami Kang. Tadi surat Abraham, surat 17 ayat. Oke, terima kasih. Bagus sekali penjelasannya. Sudah. Terima kasih. Oh, gambar cewek lagi. Aduh, gambar cewek ngapain itu? Itu. Oke, 1771 coba lihat 17. Kurang nggak Bang? Nih 1771. Bagus sekali penjelasannya. Bukan 17. 17. Lihatin Qurannya. Bila ya. Nah, ini. Maryam itu bukan 17. 19. 1971. Lupa ya. Oke, 71 coba. Lihat. 1971. 71 kau pun ketiknya enggak beres. Ini Al-Kahf ini. 71. Oke, tenang sabar. Ya. Oke, yang mana? Coba lihat. Quran yang Arab aja, jangan Indonesianya. Nah, ini caranya. Pertama gini, kalau saya Quran saya nih, lihat perhatian teman-teman. Kalau saya Qurannya akan tertera beberapa kata di sini. Wa minkum ila wariduha kan ala robbika apa ini? Ya, saya juga punya itu. Bisa kebuka ya. Oke, nah sekarang gimana caranya? Sekarang kita bisa mau wariduha, lihat. Maaf, ini saya klik wariduha. Tuh, kami ada begini kan. Wariduha ini ada di orang yang mendatanginya kan? Orang yang mendatanginya kan? Dengerin dulu cara ngejelasin saya. Saya bilang ini bicara ilmu dulu ya. Saya tidak ke pokok tentang. Wariduha itu kata warodo. Dua apa 3 kata warodo. Di surat Hud ya, ayat 98 ada kalimat warodahuma. Fa'aurodahum. Ini katanya sama dari kata wariduha. Di Hud ayat 98 ada waridu, maurodu, waridun, coba lihat tuh. Ya, Maryam ada, Anbiya ada, Al-Qasas ada, Al-Qaf ada, Ar-Rahman ada. Ini yang saya bisa jelaskan kepada kalian. Ya, apa arti mana? Kalimat yang mendatangi. Al-Anbiya artinya orang yang mendatangi. Ya, coba Al-Anbiya tuh. Ya, kamu tuh sedang membacakan, bukan menjelaskan. Kamu bukan menjelaskan, kamu membacakan. Mengasih tahu kepada kalian bahwa, nah terus kalau bisa lihat di sini. Tuh, ini ada Ibu Kasir seperti apa penjelasannya ada. Ini Quran kami kan. Jadi kalau kalian tidak menjadikan rujukan seperti yang kami ambil, ya percuma. Tuduhan kalian akan sia-sia.
Kami Coba belajar dari jelaskan. sini, bukan apa yang kamu lihat. Jelaskan apa yang edukasi jelaskan apa jelaskan Pak? Nah, sekarang kembali ke wali dua tadi kan, wali dua itu mendatangi. Babak pelupuk nggak jelas sekarang dengerin Redo, kamu biar pinter hadapin Odak Angon. Kalau kata wali dua itu kan ada kalimat mendatangi, sebentar kalimat dahola. Perhatikan. Surat Al-Baqarah 208. Kalau mendatangi yang tadi dulu. Bukan beda loh katanya. Beda loh katanya di Al-Baqarah yang kau tunjukkan bukan wari dua. Gak jelas nih orang ini. Jadi dia ini nggak tahu makan. Bentar. Budak Angon. Kau nggak bisa bedakan antara mereka dengan kamu. Itu aja kau nggak bisa bedakan. Yang kedua, memakan makanan kau nggak bisa bedakan artinya. Coba, apa bedanya makan, makanan, memakan? Coba. Apa bedanya makan, memakan, makanan? Apa bedanya makan, memakan, makanan? Untuk satu orang ada arti. Itu ayat yang. Nah, apa bedanya itu? Masuk, memasuki, dimasuki. Apa bedanya? Justru itu kalau kita masuk loh, ditanya aja jawabnya apa ya Tanti. Woi, kalau sayangku. Ini apa ini? Yang kau 208 itu apa bacanya? Pasti beda kan? Bukan wari 2 kan? 2208 itu bukan wari 2 kan? Nanya nih saya udah. Makanya bukan wari 2 kan? Kalimat yang nih. Aduh. Bukan, makanya saya bilang kenapa kalian kok mau memasuki? Iya wari 2 udah beda lah dengan udukulu. Itu yang di surah 2 ayat 208 itu udukulu. Kau jangan begitu dong. Ini nih. Kau itu ini lihat ini nih. Ini di sini lihat. Bedanya ini kan lihat perutnya. Nih. Oke, udah aku share. Lihat. Nih, lihat dulu. Kalimat dahola lihat nih. Huruf sebentar izin ya. Dan insya Allah akan menjelaskan. Nih. Sebentar. Ini dahola tuh, ya. Kalau masuk ini dahola. Kalau masuk ya. Kalau yang kamu minta tadi adalah wari duha. Kan saya udah berkali-kali ngomong, maka beda. Izinkan saya share screen. Mana sebentar dulu. Loh, beda katanya. Tar. Ini apa? Kau jangan, nggak bisa kau kadalin orang pintar. Lihat. Dalam Al-Baqarah surat sapi betina ini, betul ya sapi betina kan? Itu udukulu bukan wari duha. Yang kita tanya tadi sama Kawi itu wari duha. Lama-lama si Abu Angon harus diangkat jadi menteri bahasa Arab nih. Masalahnya di situ Budak Angon, kau nggak konsisten. Lihat ini ya. Udukulu itu masuklah. Tetapi kalau yang tadi itu masuk yang tadi itu bukan itu. Lihat ini 19 ayat. Jadi kita ini biar nggak bisa baca bahasa Arab, tapi kita pinter bisa mengelola teknologi yang dibuat orang-orang kafir ini. Ini wari duha. Udukulu dengan wari duha udah beda, bro. Saya menggunakan perbandingan itu untuk membantu. Loh iya, di sini aja artinya di sini mendatangi di sini. Yang tadi itu masuk. Berarti kamu nggak ngerti, makanya saya bilang. Maka saya bilang kenapa ini diartikan memaksakan jadi memasuki neraka. Aduh. Tadi kan udah kita buat Inggris Indonesia ketika diartikan ini wari dua dengan udukulu. Wadukulu tadi ini, wadukulu yang tadi itu enter. Sedangkan yang ini tadi apa tadi apa dibuat di bahasa Inggrisnya tadi? Ini nih, mana tadi? Nggak tahu lagi aku di mana. Udah aku tutup. Oke lah. Jadi selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran kolok-kolok. Perlu dornya nggak? Dan itu kontradiksi Pak Yarban. Di Dor ya? Benar di Al-Anbiya surah 21 ayat 98. Ini sebentar. Ini. Orang saleh enggak lihat neraka. Ini lihat ya. Kajian kata wariduha pada surah Maryam 71.
bacaan dalam tulisan Arab Latin wariduha. Jenis kata benda pelaku aktif. Nih ya, arti kata ini ayalik yang mendatanginya. Jumlah pemakaian kata ini dalam Al-Quran dipakai hanya 1 kali. Mau kemana lagi kau? Ini hanya 1 kali. Ketahuan bohongnya berarti. Wah, udah angon. Kau dengan FIC dengan CIA ini. Kau nggak boleh asal ngomong. Ya, keluarlah kau karena kau udah takut ini. Lihat ini. Penggunaan kata wariduha di dalam Al-Quran hanya 1 kali. Ketahuan bohongnya. Aduh. Ini. Oh, udah bohong, sok-sokan lagi. Kau bisa baca Arab, kami nggak bisa baca Arab. Apa lagi kau mau share screen? Ini lihat dulu nih. Penggunaan wariduha dalam Quran hanya 1 kali. Ini nih. Tadi saya kasih tahu dah. Coba diam dulu. Ini kata benda ini. Ini. Izinkan saya ngasih. Gak usah lagi lah, kau ngeyel. Nyanyi aja kau, izinkanlah. Udah kangen. Kau tadi jelasin apa? Ini sudah dijelaskan dan kau tidak ada ilmu. Kata wariduha itu hanya 1 kali di dalam Quran, 1 kali saja wariduha. Ini. Udah clear ya ini ya, kan udah clear. Sekarang iya, sudah clear dong. Nah, kalau udah clear, sekarang kami yang bertanya kepada Anda mana Anda yang bisa dibahas. Ya udah tanya. Mana? Bentar, satu lagi tanya, saya bisa dibahas. Bentar Pak Denny, saya mau bertanya. Kalau setiap orang saya bertanya dong. Enggak, satu lagi. Gini, semua orang mendatangi, tapi kenapa di Al-Anbiya itu orang-orang saleh itu bisa langsung ke surga tidak mendatangi? Kan kontradiksi. Ya. Mendatangi itu kan saya katakan itu di padang mahsyar mau orang saleh kah? Mau orang taat kah? Mau orang mujahid kah? Dia pasti dibangkitkan yang namanya padang mahsyar. Mau para nabi kah? Dibangkitkan di padang mahsyar seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir hayat manusia yang ada hidup di muka bumi ini dibangkitkan di padang mahsyar namanya. Terima kasih. Oke Pak Ustadz Dhani, saya terima penjelasannya. Terima kasih. Ustadz Budak Kangen, Mimi dulu, Mimi cucu. Kabur dia. Udah angon, kabur. Oh enggak, sudah kan, udah clear dia. Oh, sekarang. Pak Dhani emang pinter. Kepental aja nggak apa-apa. Di depan orang-orang. Ya udah diam dulu. Mimi cucu dulu. Iya, jadi. Senang banget. Ada alasan. Udah Pak Dhani aja ngomong yang ada ilmunya. Udah Pak Dhani aja yang ngomong. Yang jelas terbangga dari 26 partisipan ya. Dari 26 partisipan ternyata ada juga orang yang baik hati membuka share screen. Satu kan terima kasih ya. Kepada yang membukakan share screen saya. Semoga amal ibadah Tahu prolognya banyak sekali, penutupnya kebanyakan. Ya. Anda itu prolognya, dramanya tuh banyak. Kosong nyaring bunyinya. Banyak halilintar nggak ada hujan, jedar. Kalau saja itulah bukan realita ya mungkin saya dibenarkan. Cuman realitas saya dimasuk ke jumlah kalian. Gini, pelajaran buat Anda. Gini, kami terima Pak Dhani dengan terbuka. Karena Pak Dhani orangnya punya integritas. Kau ini lain di belakang, lain di depan. Semua orang sudah tahu. Dikendaki. Oh, saya nggak dikendaki nih. Dramamu banyak sekali. Bener Ben, setuju Ben. Udah, jangan cengeng. Ini banyak ini. Ini penggunaan kata serumpun dalam Quran berikut ini. Ini lihat ya. Ini selalu datang juga artinya. Datanglah, kedatangan. Ini yang mendatanginya. Iya, mendatanginya ini sini. Iya, semua ini. Orang-orang yang telah mendatanginya datang masuk. Ini semua. Bikinannya doang. Bikinannya ini mana bikinan saya ini? Kau lihat ada linknya tuh udah ku chat.
Aduh. Ini datang, semua datang. Yang didatangi. Senang si Erben. India bisa bikin ginian. Itu bukan memasuki. Erben harusnya senang ini, kamu bisa bikin begini. Ya, itulah. Saya semangat. Aduh. Nah ini kan udah clear katanya. Apalagi? Ini hanya satu kali. Udah. Itu. Pak Dani mau nanya ya. Oke. Pak Dani mau nanya. Iya. Silakan Pak Dani. Sekarang kan kita membahas barusan, berapa jam ini kita membahas original text di dalam kitab suci umat Islam, yaitu bahasa Arab. Sekarang bagaimana Anda bisa menampilkan original text yang ada di dalam kitab suci Anda sesuai dengan ucapan Yesus itu? Bisakah Anda bisa tampilkan? Waduh, berat itu Pak Dani. Pertanyaan berat itu. Pak Dani, pertanyaan berat itu. Jangan berat-berat Pak Dani. Iya, minta ayat berapa? Aduh. Iya. Memang ada ya kita ya? Berat itu Pak Dani. Memang ada ya? Kita ada kata aslinya ya? Ada lah. Ya makanya saya kalau nggak ada apa yang mau dibahas? Oh ya udah. Ini urusan si Erben dengan yang lain. Aku nggak tahu nih. Iya kan kalau memang nggak ada apa yang diucapkan Yesus, ya kan? Bagaimana kita akan mengkaji dan mengetahui maksud, tujuan, konteks daripada ucapan Yesus? Kalau kita tidak mengetahui ucapan originalnya, yang diucapkan. mau minta kita Yesus yang mana, pasal berapa? Iya. Iya, salah satu aja silakan Anda pilih, saya bebaskan. Supaya Anda mudah untuk mencari di mana ucapan Yesus menggunakan original teksnya. Oh iya, sesuai dengan vokalnya. Susah Pak Dani. Aduh Pak Dani benar-benar. Eloi Mas yang biasanya Pak Dani yang gampang. Oke. Saya ada di handphone sih bisa tunjukkan Yunaninya, cuman Pak Dani bisa baca nggak? Saya tanya apakah voice-nya Yesus itu menggunakan ucapan Yunani? Aku udah tahu kau akan tanya itu. Iya. Udah tahu aku. Udah tahu. Makanya saya katakan voice-nya. Oke. Dengarkan Dani ya. Terus. Oke. Ya. Udah tahu aku arahnya ke situ. Iya. Jadi teks Alkitab orang Kristen ditulis bukan pada zaman Yesus masih ada di dunia. Tapi teks Alkitab orang Kristen ditulis oleh para rasul untuk kepentingan pemberitaan Injil, melaksanakan perintah Yesus saat Yesus hendak naik ke surga. Artinya Pak Dani, kamu bertanya dari ketidaktahuanmu. Dan sekarang saya sudah kasih tahu supaya kamu tahu. Jadi mulai sekarang ke depan, kamu harus bertanya dari apa yang saya kasih tahu. Jangan lagi kamu bertanya dari yang tidak kamu tahu. Oke? Kita mencari tahu karena ketidaktahuan kita, maka kita mencari tahu mana ucapan Yesusnya, bagaimana bunyi vokalnya, bagaimana berarti Dani nggak paham apa yang saya sampaikan. Ya, Anaton liraban wamaran, Pak Dani, raban wamaran, Anaton liraban wamaran. Ngerti nggak? Iya, kalau memang itu sekarang, oke, kalau itu memang bahasa Aramaik, mana kitabnya yang ditulis ataupun yang dituliskan? Kitabnya. Dia mengatakan. Kitabnya. Ya, kalau kitabnya kami kan itu kalau catatan Yusuf Flavius itu sudah ada dari abad pertama, kitab Pesita. Nah, salinannya abad keempat memang. Salinan-salinan itu kan disalin-salin, nggak ada mesin fotokopi. Kalau salin-salinan itu terjadi distorsi, kembalinya kemana? Distorsinya di mana? Lah, saya tanya, setiap penerjemahan pasti mengalami distorsi, termasuk di dalam Islam. Kata dia termasuk di dalam Al-Quran ya. Kalau yang menerjemahkan termasuk Raban itu apa Pak Dani? Saya tanya dulu, Raban apa bahasa Aramiknya? Raban. Saya kan bukan orang Aramaik. Silakan Anda jelaskan kalau memang. Kalau guru Malpona. Kalau Raban itu Tuhan. Ini ada enggak Pak Dani bukti apa yang dikatakan oleh Pak Dani tadi mengalami distorsi?
Coba, itu kan Pak Dani kan ngomong Oke, kan bahwa ini mantap Iya. nih Pak Ya, Bagus nih. coba tunjukkan, Oke, Pak tunjukkan, Bagus ya. tunjukkan. Ya, Pak tunjukkan. Bagus Gimana sebagai mengalami orang distorsi? dengar dulu. Secara universal, secara keilmuan, yang namanya terjemahan pasti mengalami distorsi. Benar atau tidak? Aslinya mana? Main fitnah Saya tanya aja. Pak Bagus, saya tanya Pak Bagus. Nggak usah lah main fitnah. Coba tunjukkan Saya buktinya. tanya Pak Bagus, kok Anda yang Iya. kepanasan? Pakai bukti, Pak. Satu-satu Ngomong pakai lah, bukti. satu-satu. Sabar. Pada ini gini, ya, kami orang Kristen meyakini bahwa Alkitab kami yang dari perjanjian lama, yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu PL itu dari bahasa Ibrani, PB perjanjian baru dari bahasa Yunani Koine. Nah, itu bahasa aslinya, Pak. Jadi bahasa aslinya PL itu Ibrani, bahasa aslinya PB itu ketika mereka menuliskan itu bahasa Yunani Koine. Nah, Pak Dani tadi bilang sudah mengalami distorsi. Oke. Nah, bahasa aslinya itu sudah mengalami distorsi. Pertanyaan saya, ada enggak Pak Dani punya bukti bahwa bahasa asli PL dan PB itu sudah mengalami distorsi? Tunjukkan pada saya mana di ini buktinya. Oke. Nah, udah mengalami distorsi. Oke. Sebenarnya banyak sekali. Sebagaimana yang di antaranya, silakan nanti Pak Buda Angon untuk menyampaikan distorsinya antara. Gini Pak Dani. Jangan cuma bilang banyak. Gini Pak Dani. Tunggu. Karena sampai sekarang manuskrip itu masih tersimpan loh. Ada kurang lebih 6.000 manuskrip PL dan PB itu masih tersimpan. Oke? Pak Dani bisa cari ya manuskrip itu. Itu bahasa apa? Di internet. Nah, bahasa Ibrani apa? dan bahasa Yunani. Makanya saya bilang tadi PL itu bahasa Ibrani, ada manuskripnya. PB itu bahasa Yunani Koine, ada manuskripnya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Pak Dani bilang tadi bahwa PL dan PB itu sudah mengalami distorsi, oke, tunjukkan kepada kami ya di kitab mana, pasal mana, ayat berapa ya dari bahasa Ibrani dan Yunani itu sudah mengalami distorsi. Tunjukkan kepada kami. Quran aja yang masih asli dari Nabi udah nggak ada. Satu-satu lah. Ini tunggu, ada ini dekat Pak Pendeta loh. Bagus ini Pak Pendeta. Ya, Anda hargailah Pak Pendeta kalian. Quran dari zamannya Nabi ada. Aduh, ini orang nggak bisa. Ini gimana nggak bisa menghargai pendetanya. Bro, tunggu. Biar Pak Dani tunjukkan kepada kita. Kita lihat aja. Sabar. Iya, sabar aja. Pak Pendeta nanti ingetin tunjukin Quran dari zaman Nabi ya, minta balik ya. Iya. Aduh, ini orang. Kita fokus dulu pembuktian nih. Saya mau jadi mu'alaf nih. Ada pembuktiannya katanya. Awas ya lu fitnah. Kalau begini loh, kalau Pak Dani pakai itu sebagai patokan, ya, maka Bible itu jauh lebih dapat dipercaya daripada Al-Quran, ya, dari aspek historis, ilmiah. Kalau biarin kan aja Pak John, kita tunjukkan minta bukti dia. Kalau awas lu fitnah, awas ya. Tunjukkan buktinya. Buktinya mana? Ya, biar kita lihat gitu. Bener enggak gitu? Yang mana? Maka di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, entahkah itu di PB, PL atau di PB, Ibrani dan Yunani yang mengalami distorsi. Tunjukkan buktinya. Iya. Udah belum? Nah, sudah saya dengar. Kalau Anda mau ngomong, silakan Anda ngomong, saya mendengar. Kan begitu. Ayolah, nggak banyak alasan. Tunjukkan bukti. Pasti nggak punya. Teman-teman, sorry teman-teman. Biar Bro Christian Crusader menjelaskan, kita menyimak gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita kepada sesuatu yang spesifik, maka kita ambil secara universal. Di dalam ilmu pengetahuan universal, yang namanya terjemahan pasti dan pasti. Gini Pak Dani, kita sedang tidak membahas terjemahan. Oke, kita kesampingkan dulu terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa apa, bahasa Inggris dikesampingkan. Oke, sekarang kita bahas asli, Ibrani dan Yunani. PL itu Ibrani, PB Yunani. Nah, yang mana, kitab mana, pasal berapa, ayat berapa yang mengalami distorsi, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, itu. Oke, apakah bahasa Yunani itu terjemahan atau bukan? Waduh. Kan saya menanyakan itu Pak untuk Dani, memastikan. Pak Dani.
Pak Dhani Kalau tanya semua orang Yunani itu Pak saya Dhani. pastikan itu merupakan terjemahan. Tidak. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, Pak Dhani tinggal lihat aja manuskripnya, Pak. Banyak Ya, Injil mana manuskrip gitu loh. manuskrip yang bahasa Aramaik tunjukkan. Iya, Banyak gitu. cincong juga nih, udah tua. Atau gini, oke, kalau menurut Pak Dhani, ya, kalau menurut Pak Dhani bahwa yang manuskrip Yunani itu terjemahan, oke, ini dua loh, ini pertanyaan kedua loh. Tunjukkan kepada kami manuskrip asli pakai bahasa apa gitu, PB, mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Oke, sudah. Kenapa saya bisa memastikan kalau Yunani itu merupakan terjemahan? Pertama, alasan saya, ucapan Yesus tidak pas, saya pastikan tidak sama dengan ucapan Powys yang ditulis oleh menggunakan bahasa Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, penterjemahan pengalih bahasa yang dilakukan para penulis itu namanya pengalih bahasa ke dalam bahasa Yunani. Karena yang dikuasai adalah penguasa pada saat itu adalah orang Yunani dan orang Roma. Sebagai penjajah kepada orang-orang Yahudi. Salah dan ini salah sejarah. Mana mungkin Israel dikuasai Yunani dan Romawi sekaligus? Itu udah catat sejarah itu. Aku cacat. Iya iyalah. Kamu nggak sadar. Jadi gini, iya. Jadi lanjut Pak Christian Crusader. Pak Dhani, contohnya gini, makanya saya bilang tadi, tunjukkan kepada kami loh. Oke lah, anggaplah saya terima apa yang menjadi asumsi Pak Dhani. Oke, mengalami contohnya apa namanya penerjemahan bahasa Yunani. Sekarang tunjukkan kepada kami semua Pak Dhani supaya kami percaya gitu loh, yang Pak Dhani ngomong itu loh, bahwa ini loh manuskrip bahasa asli PB, perjanjian baru. Contohnya bahasa Aramaik. Atau contohnya bahasa Arab, ini loh manuskrip terjemahan aslinya. Baru kami percaya bahwa ternyata selama ini kami dibohongi gitu loh. Bahwa PB itu adalah bahasa aslinya adalah bahasa si A, bukan bahasa Yunani Koine. Mantap gitu, Pak Bagus, Dhani, mantap. kami, gitu loh. Jadi Yakinkan beban kami, gitu loh. dengar loh Pak Bagus ya Pak Pendeta, beban pembuktian Anda itu seharusnya dari Anda bukan dari saya sebagai pelawannya. Kok begitu? Anda buktikan beban pembuktian ada pada diri Gini, Anda. Bro Crusader dan Pak Dhani gini. Saya melihat bahwa Pak Dhani, sebentar Pak Dhani tenang dulu, tenang, tarik nafas. Pak Dhani salah bertanya, Pak. Pak Dhani, ya saya jelaskan bahwa Yesus itu berbicara dari berbagai macam bahasa. Penulisannya dengan bahasa Yunani. Jadi Pak Dhani salah bertanya. Gitu. Pak Dhani tahu nggak maksudnya? Iya, Pak Dhani tahu enggak Yesus itu bisa berbagai macam bahasa? Kalau Anda katakan Yesus itu bisa berbagai macam bahasa, saya tidak begitu yakin. Kenapa saya katakan tidak yakin? Karena Yesus itu berada. Dhani, kalau diskusi Pak Dhani janganlah asumsi. Iya, asumsi. Iya, kalau asumsi kayak gitu nanti emosi juga kita lihat kau. Ini Pak Dhani Yang kita minta data. Literatur banyak Pak. 3 bahasa Yesus bisa. Pertama bahasa Pak Ibrani. Yang kedua bahasa Yunani. Yang ketiga bahasa Aramaik. 3 bahasa Pak. Bahasa Latin juga. Iya Pak Dhani cari aja di internet Pak, banyak itu. 3 bahasa ini Pak. Tidak ada penulis bahkan ahli sejarah yang bahasa Latin juga. Bahasa Latin juga ya. Bahasa bahwa dia ngomong sama Pontius Pilatus itu kan bahasa Latin. Iya. Kalau manuskrip yang ada 5.800 itu bahasa Yunani, 10.000 bahasa Latin, 9.300 itu campuran Aramaik dan bahasa lain. Ya, berarti Banjar juga. Yesus menyampaikan Yohanes ya. Yohanes pasal 8 ayat 44 bukti 44 menggunakan 3 bahasa, kan begitu? Gini Pak Dhani, ya. Benarkah demikian? Gini Pak Dhani, perlu Pak Dhani ketahui ya, bahwa kalau memang Yesus hanya bisa satu bahasa, taruhlah Aramaik, oke? Taruhlah Aramaik. Yesus hanya bisa satu bahasa Aramaik, ya. Terus? Coba carikan kepada saya literasinya bahwa Yesus hanya bisa satu bahasa Aramaik. Oke. Saya kali lagi saya katakan kalau memang Yesus itu menggunakan 3 bahasa yang Anda katakan tadi, apakah tentang Yohanes 8
butir 44, bagaimana bunyi bahasa Aramaiknya, dan bagaimana bunyi bahasa Ibraninya, dan bagaimana bunyi bahasa Yunaninya yang diucapkan dengan bibirnya Yesus. Pak Dhani, silakan. Nah, di sinilah Pak Dhani tidak mengetahui gitu loh. Di sinilah Pak Dhani buta. Itu kan biografi juga tentang Yesus. Dituliskan oleh para rasul dengan mempergunakan bahasa Yunani, Pak Dhani. Makanya saya bilang tadi ada manuskripnya. Manuskrip aslinya itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Artinya para murid pada saat itu mempergunakan tulisan bahasa Yunani. Oke lah, taruhlah Yesus mempergunakan bahasa Aramaik pada saat itu. Tapi penulisnya, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menuliskan ke dalam bahasa Yunani koine, Pak Dhani. Itu yang Pak Dhani yang tidak ketahui. Iya, saya paham. Berarti para muridnya menerjemahkan apa yang diucapkan Yesus ke dalam bahasa Yunani. Kan begitu. Berarti ini mengalami terjemahan. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Berbeda. Gitu loh. Ya silakan kalau itu bilang bukan terjemahan, ya, saya penulis menerjemahkan itu ya bingung juga saya. Silakan, terima kasih. Eli lama sabatani itu bahasa penjelasannya. Berarti Yesus mengatakan Eli lama sabatani, dia pakai bahasa Aramaik. Iya, itu disalib Eli lama sabatani. Pak Crusader. Sepertinya Dhani ini dia sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Karena semua nabi-nabi yang Ibrani itu juga kok bisa bahasa Arab ya? Nah, itu loh. Ah, itu dia kok berbahasa Arab. Oh, gampang. Gampang lagi dia bilang. Sering saya jawab. Anda ada literasi Pak Dhani yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab? Tidak ketika ada. Dia ngomong pakai bahasa Arab? Tidak ada. Loh, tidak ada. Jadi kenapa Pak Dhani meyakini bahwa Nabi Musa itu ini? Apa istilah itu? Apa? Bingung. Di Quran Nabi di Quran terjadi distorsi juga dalam terjemahan bahasa Musa terhadap Al-Quran. Di dalam Quran Nabi Arab hanya satu, Muhammad. Yang lainnya itu non Arab. Tapi kenapa jadi bahasa Arab? Kenapa Pak Dhani juga kan mengatakan bahwa Musa itu beragama Islam, betul tak? Enggak, dia Muslim, bukan beragama Islam. Dia Muslim. Bingung. Muslim itu apa coba? Muslim itu artinya menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta, berpasrah ataupun apa, Pak Dhani? Pasrah menyerahkan diri kepada Makobrimob. Keselamatan kepada Sang Penciptanya. Pak Dhani, coba Pak Dhani pikir ya. Coba Pak Dhani pikir. Nabi Muhammad katanya ketemu sama Isa, ketemu sama Musa. Kalau Pak Dhani pakai argumen seperti itu, berarti mereka berdialog pakai bahasa apa, Pak Dhani? Nah, kalau yang ketemu dengan yang sering disampaikan oleh teman-teman, yang dikatakan di langit ke-7, langit ke-4, langit ke-1, itu cerita Israiliyat. Wah, masuk katanya. Mereka katanya sholat. Iya. Katanya sholat bareng bertiga. Itu cerita Israiliyat. Oh, berarti Pak Dhani canggih lagi dong. Berarti Nabi Muhammad nggak pernah ketemu Nabi Musa dong? Enggak. Jadi Nabi Muhammad kan hanya melaksanakan. Jadi nggak pernah sholat bareng juga? Hoak berarti itu? Jadi Rasul ini padahal itu syaratnya untuk jadi Muslim apa sih Pak Dhani? Apanya? Pak Dhani ya menjadi Muslim apa syaratnya? Setelah zamannya Nabi Muhammad SAW, syarat utamanya ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima naik haji. 5, oke. Nah, sebelum datangnya baginda Nabi, zaman para Nabi, kenapa mereka dikatakan Muslim? Apa syarat mereka jadi Muslim? Nah, kalau mereka dikatakan sebagai orang Muslim, yang pertama itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana? Ayat mana? Surah mana? Loh, kalau Anda ingin menanyakan jawaban saya, kalau Anda ingin membantah, silakan bantah. Tetapi ini di dalam ajaran Islam yang saya sampaikan. Iya, maksudnya kan ada begitu di surah, di Quran. Di mana di Quran? Surah berapa? Saya buka.
Apanya? Ya, Pak Anda Dhani mau ngomong. menanya surah kah? Ditanya surat apanya? Ya Pak Dhani ngomong tadi, nah, yakinkan kami Pak Dhani bahwa memang Apanya dong, apanya dong, dang deng dong. Teman-teman di sini nggak perlu, saya hanya menyampaikan. Loh. Perlu saya Jadi meyakini begini Bang Erben. Jadi begini Bang Erben. Iya. Tadi malam kan waktu diskusi aku dengan si Ustadz Alik, dia kan nggak bisa membuktikan bahwa nabi-nabi terdahulu itu menyebut nama Allah. Lafaz Allah itu nggak ada kan yang penting. Iya. Jadi nabi-nabi dahulu kalau diklaim Pak Dhani Muslim, dia sholat kepada siapa gitu? Oke. Orang-orang Yahudi, ya kenapa dikatakan Allah Tuhan mereka? Karena ada orang-orang Yahudi yang bernama Abdul Salam itu. Orang Yahudi kok Abdullah Abdul bin Salam Salam. namanya? Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang berada di Madinah. Oke, itu orang Yahudi, asli orang Yahudi yang sudah lama menetap di Madinah. Oke, namanya Abdullah bin Salam. Jadi dengan kriteria itu orang Yahudi mengenal yang namanya Allah. Karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Itu untuk ditujukan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang taat, kepada ajaran dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Musa manggilnya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Musa. Sejak kapan nama Ibrani ada Abdullah? Astaga. Musa itu manggilnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, yang jelaskan Jujur, orang Pak. ini Jujur, bukti Pak. sejarah. Jujur, Pak. Itu jujur. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Bukan, saya tanya Musa. Yang menetap di Mekah. Musa itu menyembah, sholatnya itu ngomongnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, kalau itu saya nggak dapat informasi yang lebih Kenapa akurat. nggak dapat? Israelia dong. Israelia Saya gimana hanya cerita? mendapatkan salah satu bukti nyata dalam catatan sejarah Abdullah bin Salam itu merupakan orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ilah yang disembah Musa namanya siapa? Ilah yang disembah Musa namanya siapa? Nah, saya nggak tahu lah. Loh, berarti Muhammad doang dong. Ini kan sebelum zaman Nabi Muhammad, nama Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin sebelum Salam Nabi itu dari Muhammad. catatan sejarah yang mana? Musa. Bisa dibuktikan nggak? Loh, kan ada literasi di jalan Musa, Islam. Kalian percaya nggak sih kalau ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam? Enggak percaya. Ya nggak percaya nggak masalah. Loh kok Kita ya hanya itu masalah, menyampaikan literasi dalam Islam. Anda mau terima atau tidak, itulah literatur dalam Islam. Para nabi itu Dani, Allah bukan bahwa nama kalian itu hanya memakai satu sumber yang tidak bisa di cross check oleh apapun juga. Betul. Oh, ya nggak masalah kalau Anda Pak Dhani cuma pakai Abdullah bin Salam. Pak Dhani itu logikanya gini loh, mungkin nggak di Cina ada orang bernama Sulastri? Ada. Karena antara mungkin nggak di Cina ada orang bernama Jojon gitu. Iya kan, satu jazirah dia ini yang berada di Timur Tengah, wilayah yang sama. Tinggal sama-sama yang Timur Tengah aja ya. Makanya dikatakan yang menggunakan bahasa simetik. Iya, Dani. Untuk apa guna? Apakah bahasa Cina dengan Indonesia ini satu simetik? Ya, Kan tidak. Sama kayak di Indonesia barusan Pak Timura jadi sebentar. Kecuali Anda menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia atau Brunei, itu satu simetik, satu rumpun. Dani, itu benar. kau tarik nafas karena kau belum jawab dari tadi pertanyaan dari Ade Riot. Sebentar, Bro. Kau belum jawab dari tadi pertanyaan Ade Rion mengenai siapa ilahnya Musa. Anda saja tidak bisa menjawab pertanyaan saya, mana catatan powisnya. Coba di mute permanen aja, mute permanen. Yesus. Apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa iya, saya dia minta berbicara mana. dengan Kalau nggak ada ya berarti bilang nggak ada. Berarti kalau sudah nggak ada berarti terjemahan. Itu bebannya ada padamu, Pak Dhani. Kau yang harus buktikan. Kenapa harus saya kan bertanya. Aduh ya Tuhan. Saya bertanya kepada Anda. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti yang menuduhkan itu Anda, Pak Dhani, bukan kita. Anda yang menuduh. Saya menuduh ya kan. Silakan Anda counter dengan membuktikan yang Anda counter itu.
kata kami, Anda itu sudah memfitnah. Tunjukkan buktinya. Kalau memang Anda katakan bahwa memang ada kitab yang sudah dirubah, yang aslinya Anda punya. Itu saja pembuktiannya dari Anda, bukan dari kita. Pembuktian ada di tangan Anda karena saya menuduh nih, ya kan? Saya menuduh karena ucapan. Dani, dari tadi ditanya kau nggak. Sekarang gini pertanyaannya sederhana aja ya. Oke, anggap itu tidak ada ya. Sekarang pertanyaan Adirian tolong kau jawab dulu. Terima kasih. Yunani. Ya, unmute dong, dibuka mute-nya. Dani, kada kawa Pak Dani. Iya, sekali lagi. Tadi kok di mute saya ngomong sendirian rupanya. Jadi, saya katakan di saat Musa bertemu dengan sang Khaliknya, sang penciptanya, berbicara, berdialog, maka tidak ada Allah menyampaikan kepada umat Islam kalau Nabi Musa itu menyebut sang penciptanya itu adalah Allah. Tidak ada keterangan itu. Maka kami umat Islam tidak boleh mengada-ada. Oke. Kalau tidak ada, tidak ada. Berarti ilahnya Musa siapa namanya? Berarti bukan Allah. Berarti bukan Allah. Allah tidak menyampaikan keterangan, kita tidak boleh menjustis ataupun mengklaim ataupun menetapkan ini A, si B. Terus kenapa kamu klaim setiap nabi itu mengenal Allah? Oke, kenapa dikatakan mengenal Allah? Yang dimasukkan Allah ini adalah sang pencipta alam semesta. Itu yang dikenal oleh para nabi. Namanya tak? Nah, namanya Allah Subhanahu Wa Taala kan? Kita tidak tahu. Namanya Allah Subhanahu Wa Taala toh. Allah itu kan nama kan, proper name. Nama yang dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Musa, kalau yang dikenalkan sama Musa, nah, kita nggak tahu dia menggunakan bahasa apa. Berarti bukan Allah. Saya tidak bisa mengatakan dia bukan Allah ataupun Allah, nggak bisa karena tidak ada keterangan. Berarti karena namanya belum pasti itu Allah. Bukan tidak ada petunjuk dari Allah. Itu proper name atau bukan? Wah, ini gawat juga nih. Ini live nggak ini? Nanti biar kita share ke si Ustadz Alif nih. Iya, kalau tidak ada petunjuknya kami tidak boleh. Di Toha gimana? Di Toha gimana? Surat Toha. Iya kan, kalau tidak ada petunjuknya. Musa ketemu Musa Allah itu, atau ketemu Tuhan? Musa. Berarti ya, ketemu Tuhannya, ketemu sang sebentar, berarti sang Khalik. Tahun 700 dia ganti nama dong ya? Abad 7 dia ganti nama dong. Loh, memang ada sebelum ada nama. Apa ada nama sebelumnya? Kutanya nama sebelumnya siapa? Kami tidak tahu, kan saya bilang kan tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu berarti kan itu konyol, Pak. Konyol. Kok konyol? Karena kami tidak diberitahu. Bagaimana kita bisa tahu? Berarti Pak Dani nggak diberitahu juga, tiba-tiba bisa tahu sendiri kok. Kalau tidak diberitahu bagaimana kita tahu, kawan? Lalu siapa yang nanya? Nama kamu siapa gitu? Siapa yang nanya? Kalau Musa kan nanya. Kalau si Muhammad nanya nggak? Maksudnya nanya dengan siapa? Ya nanya sama Tuhan loh. Siapa namamu gitu? Memangnya Rasulullah itu pernah ketemu langsung dengan Rasulullah? Apa Rasulullah itu pernah ketemu langsung di muka bumi ini? Kan tidak pernah. Oh berarti meragukan dong? Dia melalui perantara malaikat Jibril. Makanya itu. Perantara ketemu lagi dengan sang pencipta. Iya, pakai perantara. Kalau Musa ketemu Jibril nggak Pak? Musa. Saya mau tanya setelah nih. Kalau saya bilang begini, coba terjemahkan nih. Ketemu. Dani, coba dengar nih dulu ya. Ini dengar nih. Nama dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan, bedanya apa? Maksudnya gimana sih? Enggak, kan ada istilah, ada kata-kata nih, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan. Mana yang benar? Nah, kalau kami kan memiliki dalam Islam itu memiliki bahasa original yaitu bahasa Arab. Kan ada nyanyi dengan menyebut nama Allah gitu kan? Dengan itu menyebut nama Tuhan, bedanya apa? Persamaannya beda. Kalau kami dalam bahasa di dalam pengertian orang Indonesia, Allah itu merupakan proper name, sang pencipta alam semesta yang dikenalkan oleh oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? Itu status atau nama Tuhan itu? Nama. Proper name, dia udah bilang proper name itu nama. Makanya tadi kalau
Dia tidak dengan bisa menyebut membuktikan nama sembahannya Nabi Musa itu apa. Dia bilang dia belum tahu, tidak Berarti mengetahui. bukan Nah, itu kan proper dong. itu kan lucu jadinya. Enggak Iya, proper dong, kami Pak. kan bukan umat Makanya Nabi tadi- Musa. Makanya tadi aku Saya kan bukan bilang. umat Nabi Musa. Saya umat Nabi Muhammad. Nah, artinya namanya berubah-berubah. Pantesan masuk neraka. Pertanyaannya kapan Allah mengadakan? Pantesan umat masuk neraka. Gini Pak Dani, pertanyaannya Saya ini kapan kan umat Nabi Allah? Muhammad, bukan umat Nabi Musa loh kawan. Iya, nggak merayakan Paskah sih, makanya nggak diselamatin. Kapan? berarti nggak ada Pak sanadnya Kayafas, dong, nggak ada Pak sanadnya Kayafas. dong Musa ke Iya. Pak Kayafas, ini ke di Muhammad. dalam Quran, bentar, di dalam Quran Allah menurunkan Taurat ke Musa, berarti Musa mengenal Allah. Kenapa pada ini nggak berani jawab? Nah, itu Karena makanya jauh. kitab Kan. Maksudnya Nah, gini, ini Pak kalau ngomong Dhani. rebutan ini gimana Udah, sih? saya dulu. Saya nyambung kayak apa? Saya nggak keluar konteks. Saya cuma nyambung kayak apa? Kembali kayak apa? Jadi itu kan bicara dalil Quran. Di dalam Al-Maidah itu kan jelas Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Benar, iya. Berarti Musa mengenal Allah. Itu Benar. dalil Quran. Mengenal. Kenapa Pak Dhani nggak berani menegaskan bahwa Allah SWT adalah yang dikenal Musa menurut Iya. Quran. Iya, kalau kami tetap meyakini di saat Allah memperkenalkan sang penciptanya ini, Allah ini dulunya dikatakan sang pencipta, tidak menampilkan atau tidak memperkenalkan namanya kepada Musa, itu aja simpelnya. Wih. Aku Ini Muslim bagus yang juga loh pribadi penjelasan sudah Pak Dani pakat. ini. Jadi kita ngerti ya. Di mana Iya, bagus berarti banget pokoknya. ada masanya Allah itu mengadakan perjamuan beras merah karena dia ganti nama. Gitu. Iya. Ganti KTP. Sampai-sampai nggak tahu penyebutannya itu apa. Itu luar biasa itu. Enggak apa-apa, jadi kita diskusi santai aja. Iya, santai aja lah. Iya. Dan yang Jadi, perlu dicatat Pak Dhani. ya, Quran. Apalagi? Lanjut Bro Ido, lanjut. Ya, jadi Quran itu Quran justru mengkonfirmasi bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu terjaga. Saya bisa tunjukkan beberapa dalil ayatnya. Jadi kesimpulan malas ya, saya membahasakannya gitu. Kesimpulan malas dari teman-teman Muslim yang mengeneralisir bahwa Quran itu menjelaskan bahwa Alkitab dan Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan. Itu kesimpulan malas karena sebenarnya di dalam Quran itu justru ditegaskan tidak semuanya mengubah artinya, dan bahkan ada ahli-ahli kitab yang masih membacakan ayat-ayat Injil dan juga melakukan sholat kata Quran. Jadi tidak benar kalau dikatakan atau disimpulkan bahwa Quran itu mengkonfirmasi bahwa Injil dan Taurat itu dipalsukan. Justru sebaliknya. Bahkan kalian diminta bertanya, Muhammad pun diminta bertanya jika dia tidak paham, harus bertanya kepada kami, orang yang membaca kitab sebelum Quran. Oke, terima kasih Pak Justin. Jadi di dalam Al-Quran jelas ya, di Al-Quran tidak ada mengatakan kitab sebelumnya itu dipalsukan, tidak ada. Yang ada adalah di dalam surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Baqarah 79 maupun 62, itu menyatakan orang-orang pengikut Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu merubah, bukan memalsukan. Ada yang dirubahnya dengan tangan mereka sendiri. Ada yang dirubahnya. Dipalsukan Pak oleh Muhammad. Merubah itu maksudnya kategorinya apa? Ada kalimat yang disembunyikan, maka di Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul wa antum ta'lamun. Artinya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah katakan orang mereka itu sebenarnya sudah mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Mereka campur adukan. Wa taktumul haqqa. Itu pernyataan dari Allah, ya. Nanti dulu itu pernyataan dulu kita ambil, Allah menyatakan demikian, nanti baru kita pembuktian benar atau tidak ucapan Allah ini. Kalau tidak benar, buang Allah itu. Kan begitu simpelnya. Ya kan?
Oh, buang ya. Mantap. Itu buang, kalau ada di tidak ngapain? Yang menjelaskan benar. Buka yang aja Al-Baqarah 79. Bukan Al-Baqarah 79 itu bukan bicara tentang itu, Pak Dani. Jadi saya katakan, Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka itu selalu mencampur adukan dengan yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah. Dan mereka wataktumul haqqa, dan ada yang mereka sembunyikan. Wa antum ta'lamun, dan mereka itu mengetahui kalau dirinya itu menyembunyikan. Para rabi-rabi itu menyadari kalau dia juga menyembunyikan sampai akhir hayatnya. Oh gitu ya. Coba buktinya apa? Buka sebabul nuzulnya, buka di dalam Al-Quran. Muhammad bermata lentik selalu memakai celak. Kemudian diperkuat oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi. Mereka itu merubah-rubah ayat-ayat Allah dengan tangan mereka sendiri. Bukan, Pak. Maaf, saya potong. Saya tanggapi, Pak. Nanti Bapak lagi. Ya, silakan. Al-Baqarah itu bukan konteksnya menjelaskan tentang Taurat dan Injil, Pak. Kalau bicara tentang konteks mengubah-ubah, itu Bapak baca di Ali Imran. Surah 5 ayat 4 sebentar ya, surah 5 dan Al-Maidah ya, surah 5 ayat 12 sampai 15. Tetapi di Ali Imran ayat 113 ini, saya buka aja ya, saya buka ya. Buka aja. Saya buka. Ini sebentar ya. Kok lebih tahu Edo ya? Iya, karena pada ini ya, surah Al-Maidah ayat berapa ya, sebentar ya. Aduh, surah Al-Maidah ayat 12. Kok. Dan surah Al-Imran 113. Oh, bilang lagi. Surah Al-Maidah ayat 12. Nah, sampai ayat. Nah ini ya, ayat 13. Mereka mengubah firman Allah di tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, engkau Muhammad, dan seterusnya. Ini bicara Quran ya. Nah, dan di antara orang-orang yang mengatakan nggak kelihatan di mereka ini maksudnya perjanjian lama Taurat. Mohon maaf Bang Jasin, nggak tampil. Nggak ada tampil. Ada Pak, saya bisa lihat kok. Oh, saya nggak bisa nih. Kenapa saya nggak bisa lihat? Kali. Jangan merem lah. Saya lihat. Saya pikir mungkin pikir kita hentikan dulu live-nya, kita berdoa. Jam 9 kita ada dialog. Saya mohon maaf ya kawan-kawan, saya live juga semuanya. Gak usah, di sini aja Pak Dani, gak apa-apa. Biar kami doakan juga Pak Dani, gak apa-apa. Oke, semuanya salam. Oke, teman-teman yang ada di live YouTube. Demikian dulu untuk sesi ini, nanti kita lanjut lagi.